Hei, saya Charles dengan topi apapun. Cerita dimulai dengan salah satu pemimpin organisasi kriminal menatap laras pistol. Namanya Nagashima dan dia sama sekali tidak takut. Dialah yang memberikan pistol itu kepada pria tersebut dan dia menjelaskan bahwa dia juga punya satu. Perbedaan antara Nagashima dan pria itu, bagaimanapun, adalah dia tidak menarik senjatanya dengan sembarangan. Dia mengingatkan pria bernama Hiroshi bahwa mereka sedang berduel tembak cepat dan menyuruhnya untuk menembaknya sekarang. Hiroshi sangat ketakutan karena dia mencoba melindungi seseorang dan dia gemetar tak terkendali. Nagashima sudah lelah menunggu. Jadi dia dengan keras menuntut Hiroshi untuk menembak dan dia melakukannya. Namun, sepersekian detik sebelum Hiroshi bisa menarik pelatuk, dia menyadari bahwa sebutir peluru sudah menembus otaknya. Hiroshi tertegun karena ini berarti Nagashima mampu menarik pistolnya dan menembakkannya lebih cepat daripada dia bisa menarik pelatuk pistolnya. Nagashima mengingatkan pria itu bahwa dia adalah bagian dari Gakuta, dan kecepatan menarik senjata adalah keahlian Gakutanya. Hiroshi adalah pengawal terakhir, sehingga hanya tersisa seorang wanita dan seorang anak. Di tempat lain, protagonis kita, Shie, berjalan melewati seorang pengusaha yang berisik dan menjengkelkan. Shin melihat sebuah ponsel jatuh dari saku pria itu, jadi dia memutuskan untuk bertindak. Tepat saat itu, semua orang terkejut oleh suara keras yang terdengar seperti ban baru saja meledak. Dan kita melihat bahwa Shin entah bagaimana berhasil menangkap ponsel itu sebelum menyentuh tanah. Shin dengan sopan memberitahu pria itu bahwa dia menjatuhkan sesuatu dan pria itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ponsel pribadinya. Shin lebih tertarik pada casing ponsel pria itu, karena itu adalah casing anime Flash Princess edisi terbatas. Itu juga bukan yang biasa, itu adalah model head yang sangat langka. Pria itu tertegun mendengar seseorang dengan begitu banyak pengetahuan tentang anime ini. Dan menjadi jelas baginya bahwa Shin adalah seorang otaku putri sama seperti dia. Shin membenarkan bahwa dia telah menonton semua 17 musim anime itu dan semua orang menatap orang-orang aneh itu saat mereka mengagumi gadis anime bernama Haete. Biasanya semua orang menyukai karakter yang imut. Tapi kedua orang ini adalah penggemar gadis jahat di anime itu. Ada monster yang lahir dari kesepian yang memangsa manusia, dan Haete adalah pelindung mereka. Para pahlawan ingin mengakhiri monster-monster ini, tapi Haete dengan berani menghalangi mereka. Orang-orang ini sangat menguasai pengetahuan anime itu. Dan mereka bahkan melafalkan kutipan favorit mereka dari anime itu. Pria itu terkesan dengan Shin karena dia masih sangat muda tapi dia benar-benar tahu banyak tentang anime berkualitas tinggi. Tiba-tiba dia terkejut saat Shin mulai melakukan sesuatu yang aneh dengan wajahnya. Shin meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa tersenyum atau tertawa. Dia takut wajah seriusnya membuatnya terlihat seperti tidak menikmati dirinya sendiri. Padahal sebenarnya dia menyukai pembicaraan tentang putri yang mereka lakukan. Jadi dia mencoba membentuk wajahnya menjadi senyuman. Sayangnya, otot-otot wajahnya sangat kaku karena selalu serius, jadi itu tidak berhasil. Pengusaha itu tertawa karena menganggap Shin lucu, dan dia memberinya kartu namanya. Karakter untuk namanya adalah Gokudo tapi dia memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa itu diucapkan Kawame. Demikian pula, karakter Shin adalah ninja tapi dia mengatakan itu dibaca sebagai Shinoa. Sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, Kawami menerima panggilan bisnis dan mereka berpisah. Kawami berharap dia bisa berbicara dengan Shi tentang putri lagi suatu hari nanti dan Shin berpikir bahwa pria itu cukup menarik. Juga, tepat saat itu, seekor gagak menyambar tepat di dekat wajah Shin dan mengatakan kode 3:34. Gubernur telah dikulit. Dan Shin diperintahkan untuk menanganinya sesegera mungkin. Kembali di gudang, kita melihat bahwa Nagashima adalah orang yang menculik gubernur. Dia mengingatkan Nagashima bahwa ada konsekuensi serius karena mengganggu seorang politikus.
dan memperingatkan bahwa polisi akan segera datang. Nagashima dan anak buahnya terhibur oleh ancamannya. Tapi Nagashima menembakkan beberapa tembakan di sekelilingnya, menanamkan rasa takut di hatinya, dan mengingatkannya siapa yang berkuasa. Dia menjelaskan bahwa dia tampaknya tidak sepenuhnya memahami situasinya. Mereka adalah Gokudo dan mereka tidak takut pada politikus atau polisi. Bahkan, justru sebaliknya, yang disebut pihak berwenang itu gemetar di hadapan Gokudo dan tunduk pada kemauan mereka. Dia mengungkapkan bahwa gubernur sebenarnya adalah umpan. Dan tujuannya adalah untuk memancing keluar kelompok tertentu. Gubernur ketakutan ketika dia menyadari siapa yang mereka coba pancing keluar. Tapi sudah terlambat. Suara retakan tajam kaca pecah menarik perhatian semua orang ke sebuah jendela hanya untuk melihat lubang peluru yang aneh. Tiba-tiba gubernur dan putrinya mendapati diri mereka ditutup matanya entah dari mana, dan mereka juga tidak bisa mendengar apa-apa karena seseorang telah memasangkan headphone di telinga mereka. Musik anime keras menggelegar di headphone entah kenapa, dan para Gokudo benar-benar bingung. Tepat saat itu, tangan kanan Nagashima, Hikichi, memanggilnya, tapi semua orang ketakutan ketika mereka melihat apa yang terjadi padanya. Hikichi mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan dan kita melihat bahwa kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Dia meminta maaf karena gagal. Dan kita melihat bahwa ini adalah perbuatan Shin. Ruangan jatuh ke dalam kekacauan mutlak. Karena Gokudo tidak dapat memahami bagaimana Hikichi bisa dieliminasi dengan begitu mudah. Dan Nagashima menyadari bahwa kelompok yang mereka targetkan akhirnya ada di sini. Politisi dan polisi tidak membuat Gokudo gentar, karena mereka hanya peduli dengan musuh bebuyutan mereka. Musuh bebuyutan ini mengirimkan teror yang menyebar di antara Gokudo. Dan memang demikian, karena kekuatan tak terlihat mengklaim kepala demi kepala dalam tampilan presisi mematikan yang tanpa ampun. Nagashima telah menunggu saat ini, karena musuh bebuyutan ini adalah cerita rakyat yang hidup dan bernapas di dunia Gokudo. Nagashima membacakan ramalan Kokudo kuno tentang apa yang akan terjadi jika seseorang berbuat nakal di dunia bawah, tetapi dia terinterupsi. Dia berbalik dan menemukan seorang pria aneh di belakangnya. Dan Nagashima ngeri melihat bahwa tidak ada satupun anak buahnya yang masih hidup. Pria aneh ini adalah Shin. Dan dia menyelesaikan pembacaan ramalan itu. Dikatakan bahwa jika seseorang berbuat nakal di dunia bawah, maka ninja akan datang memanggil. Nagashima kemudian terkesiap kaget ketika Shin menyuruhnya untuk cepat menembak dan menjelaskan bahwa yang pertama menembak akan menang. Sebaliknya, Nagashima bertanya apa yang salah dengan ninja itu. Dan Shin jelas kesal karena pria ini lebih suka berbicara daripada menembak. Nagashima sangat frustrasi saat dia menunjukkan bahwa setiap kali Gokudo mencoba mencari nafkah, para ninja selalu muncul dan menghancurkan mereka dengan kekuatan gila mereka. Dia ingin tahu mengapa. Jadi Shin menatap gubernur dan putrinya. Jawaban Shin sederhana. Gokudo menyeret anak-anak ke dalam kejahatan keji mereka. Dan kekejaman inilah mengapa Shin tidak pernah bisa tertawa atau tersenyum. Nagashima menyalahkan ninja karena merusak segalanya. Tetapi Shin tidak tertarik untuk berbicara dengannya lebih lanjut. Dia menuntut Nagashima untuk menembak. Jadi dia melakukannya, tetapi kecepatan peluru sangat jauh dibandingkan dengan Shin. Shin menghindari peluru dalam sekejap dan memenggal kepala Nagashima dengan tangan kosongnya. Nagashima kagum pada ninja itu karena Shin tidak perlu mengalahkannya dalam kecepatan menarik senjata, melainkan dia mengalahkan kecepatan peluru. Namun, Nagashima menunjukkan keyakinan bahwa Gokudo akan menang. Karena ada seorang pria tertentu yang akan memimpin mereka. Pria itu bukan dia, karena tubuhnya akhirnya ambruk ke tanah. Serangan Shin disebut pedang kegelapan. Dan dia menyatakan bahwa targetnya telah dimusnahkan. Di pagi hari beberapa polisi menyelidiki tempat kejadian perkara. Gubernur dan putrinya aman. Dan semua kru Agashima telah dieliminasi. Inspektur Maru menyebutnya kode AM, yang berarti ninja terlibat. Para ninja mengendus kejahatan dunia bawah.
jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan polisi. Dan mereka membasmi para penjahat. Yang mereka tinggalkan hanyalah mayat para kriminal dan para korban yang aman. Ninja modern tidak melayani siapapun dan mereka tidak terikat oleh uang, kekuasaan, atau hukum negara. Mereka membunuh kejahatan sesuai aturan mereka sendiri yang membuat mereka semacam anti pahlawan. Salah satu penyelidik tidak bisa tidak mengagumi mereka dan Marlowe hanya bisa bertanya-tanya seperti apa rupa mereka di tempat lain. Beberapa teman sekelas lama Shin melihat Shin, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka harus mengundangnya ke pesta. Salah satu pria menolak karena Shin tidak pernah tersenyum, dan dia mengatakan itu bukan tip orang yang kamu inginkan di pesta. Shin mendengar mereka saat mereka pergi dan menunjukkan bahwa bukan berarti dia tidak ingin tersenyum atau tertawa, dia benar-benar tidak bisa. Shin mencoba mengingat kapan ketidakmampuannya untuk tersenyum dimulai. Dan bagaimana seorang dokter pernah memberitahunya bahwa itu karena trauma. Shin hanya memiliki ingatan samar tentang masa kecilnya. Dan salah satunya adalah seorang pria bertato yang menyerang seseorang dengan brutal. Shin melihat beberapa orang tersenyum di sekitarnya, jadi dia menyatakan bahwa selama dia satu-satunya yang tidak bisa tersenyum, maka itu saja yang penting. Beberapa waktu kemudian Shin membasmi Morokudo, dan dia mengutuk mereka atas kejahatan menjijikan mereka. Saat itu dia menemukan beberapa kupon mencurigakan, dan menyadari bahwa mereka memiliki mau anak. Malam itu Shin pergi menemui kakak Kai. Shin menggunakan keahliannya untuk membuka botol soda, dan Kai terkesan melihat bahwa muridnya telah melampauinya. Serangan Shin datang dengan nada manis dari pecahnya penghalang suara dan Kai memuji Shin atas memiliki pedang kegelapan yang begitu mahir. Shin menunjukkan kupon yang ditemukannya dan Kai langsung bisa mencium bau narkoba. Kertas yang direndam dalam cairan narkoba yang disobek seperti kupon yang dijilat orang untuk mendapatkan dosisnya. Narkoba jenis baru telah beredar di Tokyo baru-baru ini. Jadi Kai percaya bahwa ini mungkin itu. Shin menjelaskan bahwa Gokudo bertingkah aneh akhir-akhir ini karena mereka telah menunggunya muncul. Seolah-olah mereka sengaja membuat masalah hanya agar ninja muncul. Jadi Shin yakin mereka sedang merencanakan sesuatu. Kai mencoba mengubah suasana hati dengan lelucon, tetapi dia kecewa melihat bahwa dia masih belum bisa membuat Shin tersenyum. Saat itu seorang pelanggan yang marah mengeluh tentang asbak yang meluap. Jadi Kai menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dengan mengurusnya dalam sekejap, para ninja telah melindungi rakyat bangsa ini selama ratusan tahun dan Kai adalah salah satu dari 8 ninja kekaisaran. Apapun rencana yang sedang disiapkan Gokudo, jika mereka menyebabkan masalah di dunia bawah, Kai bersumpah untuk melenyapkan mereka semua. Keesokan harinya Shin terburu-buru pergi ke suatu tempat. Dia mulai panik ketika menyadari bahwa dia terlambat dan kita melihat bahwa dia datang ke toko Princess untuk membeli beberapa barang edisi terbatas yang hanya tersedia hari ini. Shin harus bergegas ke ujung antrian, di mana dia terkejut bertemu Kawami. Episode terbaru Princess baru saja dirilis, jadi keduanya punya banyak hal untuk dibicarakan. Kawami merasa Shin bisa menjadi teman lama melihat betapa akrabnya mereka dan Shin bertanya-tanya apakah takdir yang mempertemukan mereka lagi. Setelah menghabiskan terlalu banyak uang untuk merchandise Princess, keduanya setuju untuk makan siang. Kawami marah ketika dia menceritakan adegan pengkhianatan yang epik di The Princess dan dia harus menahan air mata ketika dia memikirkan bagaimana Head bertahan di episode terakhir. Semua orang di restoran mengenal Kawami karena dia sangat ramah dan selalu memberi mereka tips tentang kehidupan. Mereka semua tertawa terbahak-bahak setelah Kawami menceritakan lelucon. Jadi Shin mencoba ikut bergabung. Shin tidak ingin terlihat tidak sopan dengan tidak menikmati dirinya seperti yang lain. Tetapi wajahnya masih tidak mampu mengekspresikan kegembiraan. Shin ingin mengubah hal ini tentang dirinya. Jadi Kawami punya saran. Pertama dia bertanya pada Shin, apakah dia punya teman? Tetapi Shin tidak punya.
Kawami menjelaskan bahwa cara terbaik bagi She untuk mengubah bagian itu tentang dirinya adalah dengan terhubung dengan orang lain. Sayangnya Shin mengingatkannya bahwa wajahnya tidak pernah menunjukkan emosi. Jadi hampir tidak mungkin baginya untuk punya teman bahkan di sekolah. Kawami sekarang mengerti dan memberitahu Shin bahwa dia akan menjadi temannya. Shin bingung saat udara keluar dari mulutnya. Dan Kawami menunjukkan bahwa itu adalah tawa. Itu adalah pertama kalinya dia melakukannya. Dan Kawami sangat senang untuk teman barunya. Setelah itu, keduanya berharap bisa menyelesaikan rekap seluruh musim Princess. Tetapi Kawami harus bekerja. Mereka baru setengah jalan dari 17 musim tetapi tidak apa-apa karena mereka bertukar informasi kontak dan berencana untuk melanjutkan lain waktu. Dengan tangan penuh merchandise, kedua pria itu mengucapkan selamat tinggal dan berpisah. Shin ingin segera pergi menemui kakeknya karena dia ingin memberitahunya bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia punya teman. Di restoran kakeknya, Kai menerima pesan dari Gagak dan memutuskan bahwa dia harus tutup lebih awal hari ini. Di tempat lain, Kawami bertemu dengan sopirnya bernama Yuzawa, yang mengingatkannya bahwa dia punya pekerjaan yang sangat besar. Di dalam mobil, ekspresi Kawami berubah, dan Yuzawa menunjukkan bahwa wajah aslinya terlihat. Kawami kemudian melepas kemejanya untuk memperlihatkan beberapa tato yang menutupi tubuh bagian atasnya, dan tanda-tanda Gokudo. Kawami diberitahu bahwa keluarga itu berantakan. Para ninja menghancurkan keuntungan mereka. Dan Gokudo semakin lemah. Anggota muda mereka meninggalkan mereka dan bergabung dengan geng Nanyakuza. Izawa mengatakan bahwa segalanya akan jauh lebih mudah jika Kawami maju menjadi pemimpin Gokudo. Tetapi Kawami tidak menyukai ide itu karena dia sangat menikmati menjadi pekerja kantoran biasa. Adapun perannya di dunia bawah, dia baik-baik saja tetap menjadi bos bayangan. Namun, Kawami punya rencana untuk menangani para ninja. Dan kita melihat bahwa itu ada hubungannya dengan kertas yang mengandung narkoba. Di tempat lain, Shin tiba di restoran Kai dan mendapati bahwa dia tutup lebih awal. Di salah satu markas Gokudo, dua faksi mereka saling bertikai. Kawami memasuki ruangan dan kita melihat bahwa dia memiliki sikap yang sama sekali berbeda. Dialah yang memanggil pertemuan itu dan dia memperkenalkan dirinya sebagai bos bayangan Takamoto. Di luar kita melihat bahwa Kai telah tiba untuk misinya. Dia memikirkan lelukon yang bagus untuk diceritakan kepada Shin dan dia yakin yang satu ini akhirnya akan membuatnya tersenyum. Di dalam, Kawami mengungkapkan kepada semua orang bahwa dia telah menemukan cara bagi mereka untuk menyelesaikan masalah dengan musuh terbesar mereka. Sebuah cara bagi Gokudo untuk akhirnya melenyapkan ninja. Kembali keluar, Kai mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Gokudo dalam pertemuan ini. Tapi tidak masalah. Jika mereka berniat jahat, maka dia akan memusnahkan mereka begitu saja. Kawami memberikan pidato kepada semua gembong dan Gokudo terkemuka tentang kemenangan besar yang mereka raih atas ninja selama Perang Dunia Kedua. Pidatonya sangat menginspirasi sehingga Yuzawa menjadi emosional karena dia bersyukur menjadi sekutu Kawami. Yuzawa bukan satu-satunya yang tersentuh oleh pidato ini. Saat dia melihat bahwa semua pemimpin tertinggi Gokudo berada dalam genggamannya. Mereka adalah anjing teratas Yakuza yang menguasai seluruh Tokyo. Tetapi di sini mereka dibuat meneteskan air mata oleh pidato Kawami yang memikat. Kawami menyatakan bahwa sudah waktunya bagi ninja untuk punah dan era Gokudo untuk dimulai. Dia melukiskan gambaran yang jelas tentang bagaimana Gokudo merangkak naik dari bayang-bayang pasar gelap dan mengumumkan bahwa era kemakmuran yang telah lama mereka nantikan akhirnya tiba. Di masa lalu, ninjalah yang bangkit dari kekalahan. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya, mereka tidak lagi harus mengandalkan pedang atau senjata. Karena tangan mereka yang secepat kilat menjadi jauh lebih mematikan daripada senjata apapun. Ini mengakibatkan kematian Gokudo yang tak terhitung jumlahnya. Karena perlawanan sia-sia. Banyak dari nyawa mereka telah diambil di tangan ninja.
Jadi bagian dari pidatonya ini benar-benar beresonansi dengan bos Yakuza. Salah satu dari mereka menceritakan bagaimana ayahnya menjadi korban ninja jahat. Dan yang lain terisak atas nyawa bosnya yang diambil oleh ninja, meskipun dia hanya menyiksa sekitar 10 orang. Pidato Kawami telah membangkitkan semua ketakutan mereka tentang Gokudo yang akan punah. Dan mereka sangat membutuhkan penyelamat. Membawa mereka ke dalam keputusasaan adalah persis apa yang Kawami coba lakukan. Jadi dia mengumumkan bahwa dia punya solusi. Semua bos menangis lega saat Kawami memberitahu mereka bahwa dia punya cara untuk akhirnya melenyapkan ninja. Mereka semua memandang Kawami sebagai penyelamat mereka dan memohon padanya untuk menceritakan rencananya. Kawami menikmati momen itu, mabuk oleh kekuasaannya sendiri saat dia melihat bahwa semua bos Gokudo baru saja menjadi pionnya. Bersantai dalam momen kejayaannya, Kawami bersiap untuk mengungkapkan rencananya kepada semua orang. Tapi dia terganggu oleh pemandangan mengerikan. Kai baru saja membuat pintu masuknya yang mengerikan dengan memenggal kepala beberapa Gokudo. Dan Kawami membeku karena terkejut. Kai telah menentukan bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki rencana jahat, yang berarti dia harus menghujani mereka dengan pembantaian. Jelas bagi Kai bahwa Kawami adalah dalangnya. Dan Kawami sudah bisa mengatakan bahwa lelaki tua berbahaya ini adalah seorang ninja. Kawami mengakui bahwa ninja benar-benar sesuai dengan reputasinya. Karena Kai bergerak jauh lebih cepat dari yang bisa dilihat mata. Kawami tidak memiliki sedikit pun rasa takut di hatinya. Saat dia memasukkan selembar kertas yang mengandung obat ke dalam mulutnya, sesuatu terjadi pada tubuhnya saat urat di sekitar matanya menyala merah. Dan dia mengungkapkan bahwa dia sedang menunggu kedatangan ninja. Dia memberitahu semua orang di ruangan itu untuk memperhatikan baik-baik karena dia akan menunjukkan secara langsung bagaimana Gokudo akan menghancurkan ninja. Kai mengenali kuponnya, tapi menyadari bahwa itu tidak sama karena yang ini warnanya berbeda. Kawami melintasi karpet merah mayat dan berpikir sangat hati-hati tentang lawannya. Pria tua itu sangat lincah dan dia menyerang dengan cepat dari jarak jauh. Selama dia bisa melihat pria tua itu, Kawami yakin dia akan menang, tetapi dia tahu bahwa jika dia kehilangan pandangan darinya bahkan sedetik pun, maka dia kemungkinan besar akan membayarnya dengan nyawanya. Kai memiliki firasat buruk tentang Kawami dan memutuskan bahwa dia harus segera melenyapkannya. Dengan begitu dia bisa memberitahu kepala suku dan 8 ninja kekaisaran tentang betapa berbahayanya Gokudo. Jauh di lubuk hati Kawami berpikir tentang bagaimana dia belum bisa mati. Dia baru saja mendapatkan teman baru bernama Shen. Dan dia harus bertemu dengannya besok untuk membicarakan anime favorit mereka. Demikian pula, Kai juga memikirkan Shen. Dia telah mengerjakan lelucon lucu sepanjang hari dan besok dia berencana untuk melancarkannya dengan harapan akhirnya membuat Shin tertawa di tempat lain di kota. Shin mendapati dirinya menatap bulan dan memperhatikan betapa penuhnya bulan itu. Kembali ke markas, pertarungan dimulai dengan kedua pria itu saling menyerang pada saat yang bersamaan. Sementara itu, Shin memikirkan apa yang akan Jukai siapkan untuknya selanjutnya, karena dia sangat menyukai yang terakhir. Dia juga memikirkan teman pertamanya di Kawami. Dan episode putri apalagi yang bisa mereka bicarakan. Dua orang terdekatnya sedang dalam pertarungan hidup dan mati, dan Kawami nyaris berhasil menghindari salah satu serangan Kai. Kawami adalah seorang psikopat saat dia menyeringai dan terus menghindari rentetan serangan yang datang dari Kai. Kai jelas adalah monster. Namun Kawami kehilangan jejak salah satu tangannya hanya sesaat dan dia nyaris kehilangan kepalanya. Kai masih menyebabkan kerusakan besar. Tetapi Kawami sudah menutup celah dan dia melihat Kai dalam pandangannya. Shin terlintas di benak Kai pada saat itu, juga saat Kawami menyerangnya dan mendaratkan pukulan fatal. Namun, belati yang menancap di tengkorak Kai tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Jadi Kawami menyelesaikannya dengan menembak Kai beberapa kali secara brutal.
Lengan Kai lemas dan para bos Gokudo berkomentar bahwa mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Pertarungan sudah pasti berakhir. Jadi Kawami mengumumkan bahwa dia telah berhasil melenyapkan seorang ninja. Ruangan itu riuh dengan tepuk tangan. Dan semua orang terkejut melihat luka besar Kawami sembuh tepat di depan mata mereka. Seolah-olah kemenangannya belum cukup untuk memenangkan hati mereka, penyembuhan luar biasa ini membuat mereka berpikir bahwa Kawami mampu menciptakan mukjizat. Namun, Kawami dengan bangga mengungkapkan bahwa ini bukanlah mukjizat. Ini sebenarnya adalah apa yang dia sebut tiket ke neraka, kupon yang dicampur narkoba, yang telah mereka jual kepada orang normal disebut kupon surga. Namun, yang baru saja dia gunakan adalah versi yang lebih canggih, yang dia sebut kupon neraka. Satu dosis membangkitkan tubuh ke tingkat yang luar biasa. Inilah yang akan memberi Gokudo kecepatan dan kekuatan untuk menyaingi ninja. Dengan kemampuan fisik yang setara dengan ninja, Kawami meyakinkan bahwa menggunakan belati dan senjata akan membuat mereka unggul, keuntungan ninja akan hilang. Dan sekarang Gokudo akan menguasai dunia. Ruangan itu kembali riuh dengan kekaguman. Saat semua orang mengakui Kawami sebagai jalan mereka menuju kemenangan. Yuzawa sangat bangga. Tetapi Kawami menyatakan bahwa mereka baru saja memulai. Saat itu, Kawami merasakan perasaan aneh saat dia melihat ke arah Kai, tetapi dia mengabaikannya. Namun, instingnya benar. Saat Kai masih berpegangan pada saat-saat terakhir hidupnya, Kai mengutuk situasi itu karena dia mendengar semuanya. Gokudo sekarang memiliki kekuatan yang dapat menyaingi ninja, dan ini menempatkan semua orang dalam bahaya besar. Kai merasakan bahwa Kawami berbahaya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia nantinya. Dia mengatakan bahwa sekarang terserah pada 8 ninja kekaisaran untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Kai telah merawat cucunya selama beberapa waktu sekarang dan dia menyatakan bahwa Shin adalah harapan terakhir para ninja. Dia masih membutuhkan banyak bimbingan. Jadi Kai memohon agar 8 ninja kekaisaran merawatnya dengan baik. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa Shin adalah seorang yatim piatu. Dan Gokudo adalah orang-orang yang merenggut nyawa seluruh keluarganya. Kai diinstruksikan untuk membesarkan Shin dan mengajarinya menjadi ninja yang suatu hari bisa melindungi negara. Namun, orang yang bertanggung jawab itu berdarah dingin saat dia memerintahkan Kai untuk melenyapkan Shin jika dia menunjukkan kurangnya bakat. Namun, Kai tidak memedulikan ini dan segera memulai pelatihan Shin. Dia memutuskan untuk memulai dengan bentuk dasar teknik tangan shinobi. Dan kata-kata pertamanya kepada Shin adalah memintanya untuk memegang tangannya. Kai mengucapkan kata-kata itu lagi sekarang, tetapi itu terbukti menjadi yang terakhir. Semua orang di ruangan itu kemudian menyaksikan tubuhnya mulai bersinar. Dan Kawami ngeri ketika dia menyadari apa yang Kai rencanakan. Namun, tidak ada waktu untuk beraksi saat Kai memicu ledakan, mengakhiri kematiannya, dan menghancurkan seluruh bangunan. Shin segera merasakan sesuatu saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Tetapi dia tidak tahu apa itu. Kembali ke pertarungan. Kawami terkejut melihat seberapa jauh Kai bersedia pergi. Dia memuji Kai karena mengorbankan dirinya untuk memastikan kematian semua bos Gokudo. Tetapi Kawami tidak terganggu. Orang-orang tua itu memang bidak catur baginya, tetapi mereka hanyalah pian. Orang-orang yang sangat dia pedulikan, yang disebut 8 Gokudo penghancur, masih hidup. Mereka berhasil selamat dari ledakan berkat kupon neraka. Dan mereka siap untuk menghancurkan ninja dan seluruh negara. Kawami siap memimpin mereka. Jadi dia menjelaskan rencananya. Para ninja mengendus kejahatan dan menyerbu ke sana. Jadi Kawami berencana menggunakan itu melawan mereka. Dia menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan kejahatan secara merajalela untuk memancing para ninja keluar. Para ninja pasti akan memakan umpan itu. Dan saat itulah Gokudo akan menyerang. Adapun ninja tua yang baru saja dia kalahkan, Kawami menyuruh anak buahnya mengambil beberapa potongan sebagai bukti serangan ninja. Kawami juga ingin mengirim pesan
dan dia memiliki sesuatu yang jahat direncanakan. Keesokan paginya, sekelompok orang berkumpul mengelilingi sesuatu di tanah, terlihat menjijikan, dan mereka bertanya-tanya, apakah itu semacam karya seni kontemporer? Itu adalah belati yang telah diletakkan di gundukan daging giling, dan itu sudah menjadi viral di media sosial. Orang-orang mengira itu adalah karya seni oleh seniman tak dikenal. Tetapi kenyataannya jauh lebih sadis. Shin berada di dekat sana, jadi dia pergi melihatnya. Tetapi dia sangat terkejut ketika melihat monokel kakeknya. Kenyataan yang menyakitkan segera meresap saat Shin membayangkan wajah kakeknya. Dan dia terpaksa memikirkan bagaimana pria sebaik itu dipermalukan. Keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kemarahan, dan kekuatan amarahnya membuat burung gagak berhamburan. Dengan setiap kemarahan yang terpancar dari suaranya, Shin memberitahu salah satu gagak pengoceh untuk memberitahu 8 ninja kekaisaran. Gokudo telah mengambil nyawa kakeknya, dan dia ingin balas dendam. Saat Shin berdiri di sana dengan seluruh dunianya terbalik, Kawami muncul entah dari mana. Dia dengan santai menyapa temannya, setelah secara acak bertemu dengannya dan menjelaskan bahwa dia langsung mengenali Shin. Shin memiliki rambut yang terlihat unik dan postur tubuhnya sangat buruk. Kawami dengan bangga mengumumkan bahwa dia baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa di tempat kerja. Jadi malam ini minuman akan ditanggungnya. Shin memendam emosinya dalam-dalam agar dia bisa bertindak normal. Dan dia menggoda Kawami karena terlihat sangat konyol dengan dasi di kepalanya. Saat Kawami bercanda tentang hal itu menjadi tren baru, dia menyadari bahwa pesan yang dia tinggalkan telah hilang. Dia menyimpulkan bahwa ninja pasti sudah datang untuk mengambilnya, jadi dia mengabaikannya. Dan kedua teman itu pergi ke bar. Ironisnya, persahabatan antara protagonis dan musuhnya adalah tradisi seri. Dalam anime putri yang sangat disukai para pria, mereka tahu tentang semua musuh yang berteman dengan pahlawan utama. Dan bahkan ada satu di mana mereka tidak tahu bahwa mereka diam-diam adalah musuh. Saat menjadi sahabat, konflik yang muncul ketika mereka mengetahuinya sangat menyenangkan untuk ditonton karena membuat semua orang tegang. Shin berusaha sebaik mungkin berpura-pura normal, tetapi jauh di lubuk hatinya dia diliputi kebencian. Dia tidak bisa mengerti mengapa hidup kakaknya harus berakhir, dan dia dengan marah bertanya-tanya bajingan Gokudo mana yang berada di baliknya. Sementara itu, Kawami memikirkan langkah selanjutnya. Dia berharap tahu di mana para ninja bersembunyi, agar mereka bisa menyerang lebih dulu, tetapi untuk saat ini, mereka harus puas dengan memancing mereka keluar. Kemarahan terus membara di dalam Shindo. Dan dia berjanji akan menemukan siapa yang bertanggung jawab agar dia bisa membalas dendam. Anime putri sudah berlangsung begitu lama, sehingga telah mencakup setiap kelas anime. Bahkan ada episode di mana musuh lama mengambil nyawa guru protagonis. Suara Kawami dengan cepat berubah menjadi suara latar. Namun, Shin hanya bisa memikirkan kakeknya. Kai selalu menyukai kopi, tetapi dia mengakui bahwa menghilangkan masalah hidup dengan alkohol adalah kenikmatan masa dewasa. Shin siap mencobanya, tetapi dia masih muda dan Kawami mencoba menghentikannya. Meskipun sedikit alkohol masih mengenai wajah Shin, dan hanya dengan sekali melihatnya, Shin sudah terjatuh. Kawami mengkhawatirkan nyawa Shin saat dia bertanya-tanya apakah Shin membutuhkan dokter. Dan Shin terkejut Kawami benar-benar mengkhawatirkannya, jadi Shin menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Dan dia senang Kawami adalah teman pertamanya. Setelah menyadari bahwa dia bisa mempercayai Kawami, Shin meminta maaf kepadanya atas perilakunya. Dan mengungkapkan bahwa dia baru saja kehilangan seseorang yang sangat dekat dengannya. Orang ini seperti orang tua baginya, dan Shin mencintainya lebih dari siapapun. Inilah mengapa dia mencoba menghilangkan perasaan sakitnya dengan alkohol. Kawami menyatakan penyesalan dan mengungkapkan bahwa dia tahu persis bagaimana perasaan Shin. Kehilangan seseorang yang penting sangat menyakitkan, dan bahkan alkohol pun tidak bisa menghilangkan kesedihan itu. Itulah mengapa di saat seperti ini,
Kawami mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah dia menangis sepuasnya. Kawami memohon padanya untuk meluapkan emosinya, agar tidak membanjirinya, dan dia mengizinkan Shin menangis di bahunya, sampai air matanya mengering. Tidak ada yang pernah mengatakan ini kepada Shin sebelumnya, dan setelah tragedi mengerikan seperti itu, air mata Shin mulai mengalir deras. Setelah itu, Shin meminta maaf karena telah merepotkan. Kawami bersikeras untuk memanggilkan taksi untuknya pulang. Tetapi Shin meyakinkannya bahwa dia merasa jauh lebih baik sekarang. Kawami mengingatkannya untuk minum banyak jus sayuran untuk mabuknya, dan kedua teman itu mengucapkan selamat tinggal. Kawami memikirkan rasa sakit yang pasti dirasakan Shin saat ini, dan dia terkejut ketika menyadari bahwa bahkan dia pun menangis. Beberapa saat kemudian, beberapa pria bersiap untuk merampok Shin yang mabuk dan pingsan. Namun, upaya mereka dihentikan saat ninja menggunakan bilah kegelapan untuk menyulut api besar di belakang mereka. Para preman lari menyelamatkan diri dan kita melihat bahwa seseorang telah datang untuk Shin. Di tempat lain, kita melihat bahwa Yuzawa telah mengumpulkan sekelompok yatim piatu ninja. Ada anak-anak yang seluruh keluarganya dihabisi oleh ninja. Yuzawa menerima mereka seperti mentornya Takemoto menerimanya. Saat itu Yuzawa menunjukkan refleksnya yang luar biasa saat ia berhasil menghentikan peluru mengenai Kawami. Kawami kecewa melihat bahwa ada pembunuh bayaran lain telah tiba untuk membalas dendam atas nama orang lain, dan Yazawa meyakinkannya bahwa ia akan menangani orang ini. Pria itu menembaki Yazawa yang mendekat. Tapi Yazawa adalah manusia yang menakutkan seperti Tan. Peluru menembus tubuhnya, tapi Yazawa bahkan tidak bergeming. Ini adalah tampilan kekuatan yang luar biasa. Tapi Yuzawa menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah orang yang paling tidak menarik di antara Akoguro kehancuran. Namun tubuhnya sangat tangguh, dan ia memilih untuk tidak pernah berhenti bergerak maju. Pria itu menyadari bahwa ia membuat pilihan yang sangat buruk untuk datang ke sini, tapi sudah terlambat saat Izawa mengumumkan keahlian Gokudo-nya. Itu disebut March of the Yakuza Liner. Dan pukulannya menghantam pria itu seperti bus. Anak-anak yatim piatu menyemangatinya, dan Izawa mungkin memberitahunya bahwa semangkuk sup daging sapi adalah semua yang ia butuhkan untuk menyembuhkan goresan kecil yang ia dapatkan dari ditembak 15 kali. Kawami menyuruhnya untuk bersenang-senang, karena nanti ia akan bekerja di bawah tanah di tempat lain. Pria yang datang mencari Shin menekan tombol-tombol lift secara berurutan dengan cepat untuk membuka lantai tersembunyi. Di sana seorang wanita menyambut kedua anggota ninja kekaisaran. Kembali ke sarang gagah, wanita itu bertanya-tanya, apakah Shin perlu tamparan keras untuk bangun. Tapi Nidoka memintanya untuk mengambilkan selimut saja. Nidoka belum pernah melihat pria lain yang ada di sana. Jadi pria itu mengatakan bahwa ia adalah Anzo. Ini membuat Nidoka menyadari bahwa itu adalah kepala dari 8 ninja kekaisaran. Dan ia hanya berharap Zanzo akan menunjukkan wajah normalnya. Zanzo sudah diberitahu tentang apa yang terjadi. Ninja kekaisaran No. 2 sudah tidak hidup lagi, dan ini membuatnya marah. Ia mengutuk Gokudo karena mereka telah menantang ninja selama 70 tahun sekarang. Dalam kemarahannya, Sanzo menunjukkan kemampuannya untuk berubah. Ia menyatakan bahwa mereka akan terlebih dahulu mengungkap pelakunya dan mengambil nyawanya. Kemudian, mereka harus mencari tahu bagaimana mereka bisa melenyapkan seorang ninja. Mereka mungkin memiliki semacam rahasia, dan itu bisa berarti masalah besar bagi seluruh negara. Nidoka kagum dengan kemampuan Zanzo setiap kali ia melihatnya, dan itu disebut Bean Andoal. Itu berarti ia bisa menjadi apa saja dan mencapai apa saja. Ia adalah ninja tertua dan terkuat, dan ia memiliki sifat yang paling unik. Nidoka kemudian mengungkapkan bahwa ia berpikir mereka memiliki identitas pelakunya. Monokel Kai memiliki permata di atasnya, yang sebenarnya memiliki kamera kecil tersembunyi di dalamnya. Ninja bangga meninggalkan sesuatu untuk rekan-rekan mereka.
Senadoka dengan bangga menyatakan bahwa kematian Kai tidak akan sia-sia. Ia yakin bahwa Kai merekam wajah pelakunya. Tapi Shiki mengatakan bahwa kamera itu cukup rusak. Untungnya, ia percaya bahwa ia bisa memulihkan datanya. Dan ia akan bekerja keras untuk melaksanakan keinginan terakhir Kai. Saat itu Zanzu mengungkapkan bahwa ia punya cara untuk mencari tahu bagaimana seorang Gokudo bisa melenyapkan seorang ninja. Para Gokudo berulah lagi dan ia berencana untuk mendapatkan beberapa informasi. Karena ia tahu di mana mereka berada. Mereka ada di distrik Shinjuku, di reruntuhan klub bawah tanah rahasia pasukan AS. Entah mengapa seorang Gokudo di sana menyandera 100 gangster tingkat rendah Tokyo. Melihat ke sana mengungkapkan kepada kita bahwa ini adalah Yuzawa. Zando menjelaskan bahwa tadi malam semua gembong Gokudo Tokyo kehilangan nyawa mereka dalam ledakan besar. Dan Kai kemungkinan besar terkait dengannya. Nadoko memutuskan untuk melihat apa yang dilakukan para Gokudo di klub bawah tanah. Tapi ia meminta untuk pergi sendiri. Shiki khawatir tentangnya. Tapi Nadoka mengatakan bahwa ia tidak ingin orang lain berada dalam bahaya. Ia memintanya untuk menjaga Shin karena ia perlu menenangkan diri dengan mengambil nyawa beberapa Gokudo. Senzu tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya karena Nadoka juga sangat dekat dengan Kai. Namun, Zanzo tidak khawatir karena ia yakin Nodoka bisa menjaga dirinya sendiri. Nodoka adalah ninja yang paling tidak berpengalaman di antara 8 imperial. Namun Zanzo mengungkapkan bahwa belum ada yang mengalahkannya di bawah tanah. Izawa menyuruh anak buahnya untuk bergegas karena mereka hampir selesai mengumpulkan 100 kepala. Saat itu Yuzawa merasakan sesuatu dan dia memarahi anak-anak yatim karena membawakannya air yang salah. Salah satu Gokudo lainnya mencoba mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Namun ia diberitahu bahwa Yuzawa tahu apa yang dilakukannya. Yuzawa mengirim anak-anak yatim kembali ke toko. Dan kita melihat betapa banyak Gokudo yang ada dalam kelompoknya. Setelah anak-anak yatim pergi, Izawa menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan kepada para ninja kemampuan mereka dan dia menyuruh ninja yang bersembunyi itu untuk akhirnya keluar. Itu adalah Nidoka dan dia memuji Izawa karena telah menyuruh anak-anak pergi. Untuk melindungi mereka dari pembantaian kejam yang akan terjadi. Izawa memperhatikan bahwa Nidoka juga menunggu, tetapi Nidoka sudah selesai menunggu. Saat Nidoka melepaskan apinya, dia menyatakan bahwa para Gokudo telah berbuat onar di dunia bawah. Jadi dia harus memusnahkan mereka. Namun, para Gokudo tidak perlu takut karena mereka sekarang memiliki kupon neraka. Dan Izawa menyuruh semua anak buahnya untuk mengambilnya. Sementara itu, kita melihat Shin telah terbangun. Dan dia bergegas ke markas Gokudo. Dia sangat ingin menemui Nidoka karena dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang situasi ini. Dan dia tidak ingin Nidoka berakhir seperti kakeknya. Di tempat lain, anak-anak yatim sangat ingin mendapatkan air yang benar untuk bos mereka. Kali ini, dan mereka menabrak seseorang yang misterius. Kembali bersama Nodoka, dia sekali lagi membuat janjinya untuk melenyapkan siapapun yang berbuat onar di dunia bawah. Yuzawa dan semua anak buahnya mengambil selembar kupon neraka. Dan Yuzawa meminta Kawami untuk memberikan kekuatan kepada para Gokudo. Di tempat lain, Kawami membahas bagaimana Yuzawa adalah yang paling tidak menonjol dari Akakuro penghancur. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah yang terlemah. Namun, itulah tepatnya mengapa dia adalah orang yang sempurna untuk misi pertama ini. Jika anggota terlemah mereka dapat mengakhiri hidup seorang ninja dengan menggunakan kupon neraka, maka harapan akan bersinar di masa depan para Gokudo. Ini adalah pertarungan antara yang lemah dan yang kuat. Dan Kawami hanya bisa bertanya-tanya satu hal, yaitu, apakah yang kuat akan melahap yang lemah? Atau akankah yang lemah menancapkan giginya pada yang kuat? Kembali bersama Nodoka, dia secara resmi memperkenalkan dirinya karena itu adalah etiket yang tepat untuk memberikan namamu kepada mereka yang akan kamu singkirkan.
Nedoka menjelaskan bahwa dia di sini untuk membalaskan dendam tuannya. Dan mengungkap rahasia para Gokudo, dia mengumumkan bahwa dia akan membakar mereka semua hidup-hidup. Misawa menghentikannya untuk memperkenalkan diri. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam semua Gokudo yang telah gugur. Dan dia berjanji untuk mengambil nyawa ninja itu. Nadoka menggunakan pedang kedelapannya yang disebut mekar spektakuler panas membara. Dan itu langsung melahap setiap anak buah Yuzawa. Para pria berteriak dengan penderitaan yang mengerikan. Dan Yuzawa ngeri melihat mereka semua tumbang hanya setelah serangan pertama dari Nadoka. Yuzawa menembaki lawannya yang menakutkan, tetapi Nedoka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Peluru-peluru itu sama sekali tidak mengenainya. Dan mereka hanya meleleh oleh api Nedoka yang luar biasa. Yuzawa bahkan tidak bisa memahami kekuatan semacam ini saat dia menyimpulkan bahwa panas yang dipancarkan Nedoka terlalu intens bagi apapun untuk mendekatinya. Nadoka dengan tenang menyerang dan melancarkan serangan api. Serangan yang tampaknya lemah ini sebenarnya melahap seluruh tubuh Usawa dalam api. Dan dia hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi. Pikirannya berputar-putar menuju kegilaan. Namun Nidoka mengungkapkan bahwa apinya bukanlah satu-satunya kekuatannya. Nidoka langsung muncul di hadapan Yuzawa dan dia melayangkan tinjunya menembus tubuh Yuzawa. Yuzawa terpukul oleh kenyataan mengerikan bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Jadi dia hanya berharap anak-anak yatim itu berhasil keluar hidup-hidup. Sayangnya, pandangan keluar mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka telah dipenggal oleh orang misterius itu. Hanya satu dari mereka yang tersisa. Tetapi dia bertemu dengan Shin. Shin bisa tahu bahwa pria ini adalah seorang Gokudo karena asalnya, dan pria itu ketakutan ketika dia menyadari bahwa Shin adalah seorang ninja. Nama pria ini adalah Ryota. Dan dia bahkan bisa tahu bahwa Shin adalah monster di level yang sama sekali berbeda dari siapapun. Tatapan mata Shin membuat Ryota menyadari bahwa dia akan kehilangan nyawanya sebentar lagi. Jadi dia terkejut ketika Shin hanya berjalan melewatinya. Shin bisa tahu bahwa anak itu belum pernah mengambil nyawa sebelumnya. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan pemula seperti dia. Ryota merasa lega pada awalnya, tetapi dia mengingat sesuatu. Kilas balik menunjukkan saat Ryota pertama kali bertemu Yuzawa. Seluruh keluarganya dihabisi oleh ninja. Dan dia hidup di pinggiran masyarakat sebagai Gokudo tingkat rendah. Tidak ada tempat baginya untuk pergi. Jadi Ryota bertanya-tanya, apakah dia harus mengakhiri hidupnya sendiri? Yuzawa memanggilnya bodoh karena hanya memikirkan itu, dan menyuruhnya untuk mengabaikan apa yang masyarakat pikirkan tentangnya. Yuzawa menyatakan bahwa para Gokudo selalu melihat ke depan, dan dia menuntut agar Ryota tidak pernah menundukkan kepalanya lagi. Kenangan akan mentornya ini membuat Ryota meneteskan air mata, dan tekad barunya menyebabkannya mengonsumsi kupon neraka. Ryota mendorong dirinya untuk menghentikan Shin dan menyatakan bahwa jika dia lari dari seorang ninja, maka dia tidak akan pernah bisa menghadapi mentornya lagi. Ryota bersumpah bahwa dia akan terus maju apapun yang terjadi, persis seperti yang diajarkan kepadanya, dan menghadapi seorang ninja adalah arti terus maju baginya. Dia tidak akan membiarkan Shin lewat bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dan dia berjanji untuk melindungi mentornya. Ryota terkejut ketika Shin memanggilnya orang baik dan mengungkapkan bahwa dia telah membuat keputusannya. Jelas bagi Shin bahwa orang ini memiliki banyak tekad, jadi tidak ada pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Ketakutan Ryota kembali saat Shin menjelaskan bahwa dia ingin bergabung dengan salah satu temannya. Juga, Shin secara resmi menyebutkan namanya saat dia menyatakan akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Ryota sebelum melenyapkannya. Ryota akhirnya menyadari tentang apa semua pertarungan ini, sehingga semua ketakutannya hilang. Dia juga memperkenalkan dirinya kepada ninja itu, dan menyatakan bahwa nyawanya diambil dengan hormat akan menjadi suatu kehormatan. Ryota tidak berencana membiarkan itu terjadi, dan dia memberitahu Shin bahwa
Mereka akan bertarung habis-habisan tanpa menahan diri. Pertarungan dimulai. Dan Ryota bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ketika dia berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Shin, Shin memuji serangan itu karena dia bisa merasakan jiwa Ryota di dalamnya. Dan dia menyerang balik. Ryota memblokirnya dan menjelaskan bahwa seluruh gaya bertarungnya adalah pukulan sekeras besi dan pertahanan sekeras besi. Itulah keahlian Gokudoya dan disebut lengan besi ketabahan pria. Salah satu pukulan besi ini memaksa Shin mundur dan Shin menyadari bahwa serangannya sendiri mudah dihentikan oleh Ryota saat mereka bertarung. Ryota hanya bisa memikirkan betapa bangganya Hisawa padanya. Dia bertarung seimbang dengan ninja yang kuat itu. Tetapi akhirnya salah satu serangan Shin menyebabkan kerusakan. Shin mengungkapkan bahwa itu adalah pedang kegelapan. Disebut aura ultimate penetration. Proses berpikirnya sederhana. Kapanpun sesuatu sekuat besi, dia hanya menghancurkannya. Shin kemudian menggunakan serangan yang sama tetapi kali ini adalah rentetan serangan. Ryota tidak punya pilihan selain mencoba membela diri. Tetapi serangan Shin yang tanpa henti mengenai tepat di tengah setiap saat. Ryota berjuang keras karena lengan besinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dan Shin tidak menunjukkan tanda-tanda melamban. Bahkan sebaliknya, karena Shin tampaknya semakin kuat, seiring berjalannya pertempuran. Akhirnya Shin bersiap untuk mendaratkan pukulan fatal. Dan Ryota hanya bisa memikirkan Yuzawa sebelum serangan Shin secara brutal mencabik-cabik mereka. Pertarungan berakhir. Jadi Shin mengakui Ryota sebagai lawan tangguh yang ia hormati. Sementara itu, di dalam ruangan, tubuh Yuzawa roboh saat Nadoka mengambil nyawanya. Nadoka tidak bisa menahan tangis saat dia memberitahu kakak Kai bahwa dia telah terbalaskan dendamnya dan dia masih berjanji untuk melenyapkan Gokudo yang sebenarnya mengambil nyawanya. Namun saat dia pergi, Nadoka terkejut mendengar suara Yuzawa lagi. Yuzawa mengungkapkan bahwa genangan darah dari pemenggalan banyak kepala sebelumnya membantu memadamkan api dari serangan terakhir Nadoka. Nadoka tertegun melihat Yuzawa entah bagaimana masih hidup meskipun ada lubang besar di tubuhnya. Yuzawa dengan marah memberitahu ninja itu untuk tidak meremehkan Gokudo. Karena dia menolak untuk menyerah. Sampai dia mengembalikan kehormatan mereka. Nadoka menjadi semakin khawatir ketika dia menyadari bahwa semua Gokudo yang baru saja dia bakar juga masih hidup. Ini adalah adegan mimpi buruk. Saat Nadoka menunjukkan bahwa manusia normal tidak akan bisa menahan serangan semacam ini. Itu seharusnya tidak mungkin. Tetapi dia ingat melihat mereka mengonsumsi sesuatu sesaat sebelum pertarungan. Tidak ada penjelasan lain. Saat dia menyimpulkan bahwa itu pasti rahasia di balik bagaimana Gokudo mampu mengakhiri hidup seorang ninja. Sementara itu, Yuzawa juga menyadari sesuatu. Saat dia menarik sepotong kecil kulit dari tubuhnya, ternyata serangan Nadoka menembakkan potongan-potongan kecil kulit yang sangat panas. Dan begitulah cara dia bisa membakar Yuzawa dan anak buahnya. Yuzawa menentukan bahwa tubuh ninja api itu mungkin secara unik beradaptasi untuk menangani panas ekstrem. Dan dia melayang di udara menggunakan arus udara naik dari panas yang sama itu. Itu memecahkan misteri bagaimana serangannya bekerja. Tetapi Yuzawa masih bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengalahkannya. Hanya sebilah belati yang tersisa untuk menyerang. Itu sebenarnya hadiah dari Kawami. Dan Niza terkesan bahwa pedang itu mampu bertahan dari panas yang begitu hebat. Peluangnya sangat kecil baginya. Tetapi Iza yakin bahwa belati ini akan menjadi semul yang dia butuhkan untuk mengalahkan Nidoka. Sementara itu, Nidoka menyadari bahwa dia sekarang mengetahui rahasia Gokudo. Dan dia harus melenyapkan Yazawa agar dia bisa segera memberitahu yang lain. Nadoka terbang ke langit sekali lagi. Dan Yazawa mengingatkan dirinya untuk terus maju seperti biasa. Motonya adalah tidak pernah berhenti bergerak maju. Tetapi dia ngeri ketika tubuhnya mulai melemah. Izawa menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Tetapi dia memang tidak berencana untuk meninggalkan apapun. Lagi pula, setelah pertarungan ini, dia meminta Kawami untuk memberinya kekuatan
untuk terakhir kalinya dan Nodoka tertegun ketika Yuzawa menusuk dirinya sendiri. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan pria gila ini, tetapi Yuzawa menyatakan bahwa melukai dirinya sendiri justru membakar semangatnya. Nodoka tidak percaya apa yang dia saksikan dan dia hanya bisa mengakui bahwa Yuzawa adalah semacam neraka tekad yang mengamuk. Tekad Yuzawa menyebar ke Gokudo lainnya saat mereka juga mendorong diri mereka sendiri dan mereka bekerja sama untuk mencapai Nodoka. Mereka menyebut serangan ini menara keluarga dan Adoka terkejut karena mereka tidak membiarkannya melarikan diri bahkan saat tubuh mereka terbakar dan jeritan mereka memenuhi udara. Gokudo menerobos rasa sakit. Mereka bergerak maju seperti yang selalu Yuzawa katakan kepada mereka. Dan mereka berteriak agar Yuzawa menyelesaikan pertarungan. Yuzawa melesat maju dengan pedangnya sambil berterima kasih kepada para pejuangnya yang setia. Dan dia menggunakan serangan March of the Yakuza Liner miliknya. Dia mendaki gunung prajuritnya. Dan Yuzawa berhasil menancapkan pedangnya ke jantung Nodoka. Namun, Nodoka memenggal kepalanya sebagai balasan. Nodoka terkejut mengetahui seberapa jauh Gokudo bersedia pergi. Dan Yasuo menggunakan saat-saat terakhirnya untuk memikirkan betapa baiknya hidupnya. Dia membayangkan semua orang terdekatnya dan memiliki visi bertemu pemimpin Gokudo legendaris bernama Takamoto. Izawa selalu mengikuti jejaknya dan melakukan yang terbaik untuk menghormati Gokudo. Sangat menyakitkan untuk menanggung begitu banyak, tetapi bagaimana dia bisa terus maju? Air mata mengalir dari matanya. Karena ini adalah pikiran terakhirnya sebelum meninggal dunia. Sementara itu, Nodok sangat kesakitan, tetapi dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa kehilangan nyawanya di sini. Dia harus memberitahu yang lain tentang rahasia Gokudo. Tetapi tubuhnya tidak punya apa-apa lagi. Dia sangat ingin hidup tetapi tidak selalu seperti itu baginya. Nodoka membenci hidupnya sebelumnya. Dan dia ingin itu berakhir. Dia harus menanggung beberapa kesulitan saat tumbuh dewasa. Seperti semua orang di keluarganya menyakitinya secara fisik bahkan ketika dia seorang yatim piatu. Direktur panti asuhan mencoba mengakhiri hidupnya dan menjual organ-organnya. Setiap kali salah satu masalah ini mencapai puncaknya, pikiran Nodoka akan lepas kendali, dan seluruh tubuhnya akan terbakar, membakar segalanya. Nodoka lelah dengan tubuhnya ini dan lelah dengan hidupnya. Dia siap mengakhiri semuanya, tetapi Shin muncul entah dari mana untuk menghentikannya. Shin yakin bahwa Nodoka akan malu kehilangan nyawanya dengan cara ini dan Nodoka menjelaskan betapa mengerikannya segalanya. Dia memperingatkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan api. Dan Shin akan terbakar hidup-hidup jika dia tetap di dekatnya. Namun, Shin sama sekali tidak takut karena dia menyatakan bahwa api bukanlah apa-apa. Pelatihan khusus kakeknya Kai jauh lebih buruk daripada api apapun. Shin sedang menyelidiki sesuatu tentang Gokudo yang menjual organ yang diambil dari anak yatim piatu. Tetapi tempat itu sudah terbakar. Shin memutuskan untuk membawa Nodoka bersamanya dan dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang ninja. Dia menyuruh Nodoka untuk melatih tubuhnya karena jika dia bisa belajar mengendalikannya, maka dia akan bisa membantu orang. Dengan itu, Shin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan keluarga atau tubuh apa yang mereka lahirkan. Tetapi mereka memiliki pilihan tentang bagaimana hidup mereka akan berakhir. Dia meyakinkan Nodoka bahwa jika dia menjalani hidupnya dengan membantu orang lain, maka dia akan mati dengan senyum di wajahnya. Adapun para ninja, mereka hidup untuk hari di mana mereka bisa meninggal dengan senyum di wajah mereka. Nodoka sangat terinspirasi oleh kata-katanya, dan dia terkejut mengetahui bahwa Shin saat itu baru berusia 10 tahun. Nodoka bertekad untuk memberitahu Shin tentang apa yang dilakukan Gokudo, karena dia tidak akan bisa tersenyum jika dia kehilangan nyawanya sekarang. Tidak kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia adalah hal yang dibanggakan seorang ninja, jadi Nodoka lebih bertekad dari sebelumnya untuk menyelesaikan misinya. Dia mengambil kupon neraka dari mulut Yuzawa,
dan merasa lega mengetahui bahwa dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Sayangnya, takdir itu kejam karena hidupnya berakhir dengan satu tembakan. Seorang pria bernama Yajime adalah orang yang melakukannya dan dia ditemani oleh Kawami dan seorang gadis bernama Gamu. Kawami tidak bisa tidak mengagumi bagaimana setiap ninja memiliki kemampuan khusus mereka sendiri. Kai memiliki lenga yang bisa meregang tanpa batas. Dan Nadoka memiliki kemampuan untuk menyulut api yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Sebuah kekuatan yang memang menakutkan. Tetapi Yazawa dengan berani menghadapinya. Kawami sudah mengenal Yazawa sejak lama. Dan itu seperti dirinya untuk menyerahkan hidupnya. Untuk mengalahkan seorang ninja, dengan kemenangan besar ini Kawami menyatakan bahwa yang lemah akhirnya bisa melawan yang kuat. Gamu tampaknya adalah orang gila. Saat dia mengatakan bahwa itu sia-sia, karena Izawa tetap kehilangan nyawanya pada akhirnya. Tetapi Kawami memarahinya dan mengingatkannya untuk bersikap baik kepada teman-temannya. Gamu berjanji tidak akan membuatnya marah. Tetapi Kawami bahkan tidak benar-benar tahu apa itu emosi. Dia memiliki semacam masa lalu yang kelam. Saat dia menyalahkan kehidupan keluarganya dan sebuah kecelakaan sebagai alasan mengapa dia tidak bisa merasakan apa-apa. Kawami memahami emosi secara teori. Dan dia bisa memerankannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana rasanya, karena ini, dia tidak akan pernah benar-benar bisa berhubungan dengan siapapun di dunia ini, namun karena inilah dia memahami apa arti kesepian lebih dari siapapun, dia meminta maaf kepada Yuzawa. Karena dia tidak mampu meneteskan air mata untuknya. Sebaliknya dia menaruh darah Yuzawa di wajahnya sebagai simbol air mata darah. Saat itu Shin tiba, tetapi dia hanya bisa melihat 3 sosok berdiri di antara api. Kuwaki melihatnya juga, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Itu bisa jadi salah satu pekerja di gedung, atau bahkan seorang ninja, namun tidak ada waktu untuk disia-siakan. Karena mereka memiliki banyak pekerjaan bersih-bersih dan harus pergi sebagai hukuman. Karena tidak menghormati Aizawa, dia menginstruksikan Komugi untuk tetap tinggal dan menyingkirkan siapapun orang itu. Dia mengatakan bahwa dia akan menunggu di mobil dan hanya memberinya 3 menit sebelum mereka meninggalkannya. Shin berteriak agar mereka tidak melarikan diri. Tetapi dia terkejut ketika melihat tubuh tak bernyawa Nidoka. Syukurlah Nidoka tampaknya masih hidup. Tetapi luka-lukanya berarti dia tidak akan bertahan lama. Nidoka mencoba berbicara. Tetapi dia hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Shin memberitahunya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras dan menjelaskan bahwa dia hanya akan membaca bibirnya. Satu-satunya kata yang keluar adalah untuk memperingatkan Shin tentang serangan. Tiba-tiba Gamul jatuh dari langit-langit, tetapi Shin sangat marah dan dia harus kembali. Kemarahan Shin meresap dari setiap kata-katanya. Saat dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengakhiri hidup gadis itu, berulang kali Gamul bahkan tidak bisa mengerti dari mana semua kemarahan ini berasal, tetapi Shin tidak peduli saat dia terus menghujani serangan. Shin terus mengatakan bagaimana dia akan mengambil nyawanya dan Gamut ketakutan melihatnya mengamuk seperti ini. Dia gila meskipun saat dia berteriak memanggil ibunya. Dan dia hampir memenggal kepala Shin. Kamado mengatakan bahwa dia hampir membuat otak Shin tumpah seperti mie, tetapi dia senang melihat bahwa dia merusak matanya dengan cukup baik. Kamado menjelaskan bahwa dia adalah salah satu Akatsuki kehancuran. Dan dia jauh lebih kuat dari Hisawa. Shin bagaimanapun tidak peduli tentang itu atau bagaimana dia hanya memiliki satu mata yang baik. Sekarang Gamu memanggilnya pembual besar, tetapi menyadari bahwa dia lebih dari itu. Ketika dia menyadari bahwa dia memotong tangannya, Komo bertanya-tanya apakah dia bisa menempelkan tangannya kembali. Tetapi Shin hanya memukulnya berkali-kali dan menyingkirkannya. Nidoka menonton dengan takjub. Karena Shin entah bagaimana selalu berhasil melampaui ekspektasi apapun yang dia miliki terhadapnya. Shin memperkenalkan dirinya sekali lagi, tetapi kali ini dipenuhi amarah. Dan Gamut menunjukkan bahwa dia juga menjadi serius. Dia berjanji akan membuat Shin sangat sakit, sehingga dia akan berharap dia tidak hidup. Dan membuatnya memohon agar seseorang mengakhirinya. Keterampilan Gokudo-nya disebut wabah.
dan keduanya bersumpah untuk mengakhiri hidup satu sama lain saat mereka saling menyerang. Tiba-tiba mereka berdua berhenti saat telepon Gamo berdering. Dia menjawabnya, dan Shin terkejut ketika dia menyadari bahwa nada deringnya adalah lagu tema Flash Princess. Kawami ada di ujung telepon, dan dia memberitahu Gamut bahwa waktunya sudah habis. Jadi dia sendirian. Sekarang dia memohon padanya untuk memberinya lebih banyak waktu. Tetapi dia sudah pergi. Shin siap melanjutkan pertempuran sengit mereka, tetapi Gamut sekarang bosan dan pergi begitu saja. Dia tahu nama dan wajahnya sekarang, jadi dia berjanji suatu hari akan menghancurkan kebahagiaan terbesarnya dan mengakhirinya. Dia bersumpah untuk menyeretnya ke kedalaman keputusasaan dan membuatnya sakit Komugi gila. Meskipun begitu, jadi dia juga mengucapkan selamat tinggal yang ceria. Sebelum pergi dia salah menyebut namanya sepenuhnya karena dia memanggilnya Takanoto Kinoko. Dan dia bahkan tidak mendengarkan ketika Shin mencoba mengoreksinya. Shin bergegas kembali ke Nidoka, tetapi dia hanya memiliki kabar buruk. Dia berharap bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi kenyataannya adalah dia tidak akan selamat. Ini tidak mengejutkan bagi Nidoka, namun karena dia sudah menyiapkan kata-kata terakhirnya, dia mengungkapkan bahwa para Gokudo sengaja berulah untuk memancing ninja keluar agar bisa melenyapkan mereka yang terpenting. Rahasia mereka bisa melakukannya adalah selembar kertas kecil. Shin berterima kasih atas pengorbanan Nidoka untuk mendapatkan informasi ini. Dan dia ingin mendengar apapun yang ingin dikatakan Nidoka. Nidoka menggunakan saat-saat terakhirnya untuk memberitahu Shin bahwa dia berutang banyak padanya. Shin selalu ada untuk membimbingnya seperti seorang kakak laki-laki. Nidoka memiliki kenangan indah tentang bagaimana Shin dulu melatihnya secara rahasia kadang-kadang karena kakek tidak ingin dia mempelajari teknik berbahaya tertentu. Juga selama misi pertama Nidoka, Shin adalah orang yang selalu melindunginya sepanjang waktu. Nidoka kemudian berterima kasih kepada Shin karena telah mengundangnya menjadi seorang ninja. Nidoka ingin mengakhiri hidupnya sejak lama, tetapi Shin memberinya cara untuk hidup, sehingga hidupnya bisa berakhir dengan senyuman di wajahnya. Itu semua berkat Shin. Dan Nidoka yakin bahwa suatu hari dia juga akan bisa tersenyum. Shin adalah orang yang sangat baik, dan Nidoka yakin bahwa senyumnya akan luar biasa pada hari itu. Nidoka menemukan kedamaian setelah bisa menceritakan semua itu kepada Shin. Dan dia tersenyum sesaat sebelum hidupnya berakhir. Bangunan mulai runtuh di sekitar mereka, tetapi Shin hampir tidak bisa bergerak karena amarahnya menguasainya. Sementara itu, Kawami memikirkan Yuzawa dan mengungkapkan bahwa dia telah menyiapkan penghormatan kecil untuknya. Kamui tahu persis apa yang dia rencanakan, sehingga dia lari menyelamatkan diri. Kawami mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Yuzawa dan meledakkan seluruh bangunan. Ledakan itu sangat besar sehingga menyebabkan kerusakan di seluruh area. Tetapi kita melihat bahwa Shin berhasil melarikan diri dengan tubuh Nidoka yang tak bernyawa. Sebuah laporan berita mengungkapkan bahwa ledakan itu menyebabkan kerusakan besar dan benar-benar menghancurkan sebagian besar kota. Kita kemudian melihat bahwa ninja lain ketakutan saat Shin mengungkapkan bahwa Nidoka telah kehilangan nyawanya. Zenzu sangat marah karena dia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan Nidoka pergi sendirian. Jadi dia memerintahkan Shin untuk meninjunya. Shin melakukannya dan kemarahan Zenzu benar-benar mulai keluar. Kemarahannya kini ditujukan pada Gokudo karena dia yakin mereka akan terus menargetkan ninja. Zenzu berubah menjadi bentuk bosnya dan dia menyatakan bahwa dia memiliki kekuatan ninja terkuat. Dia bisa berubah bentuk, dan dia maha kuasa. Jadi itu adalah tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi pada Nidoka tidak terjadi pada orang lain. Ketika Shin sendirian, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang kapan Gokudo akan menyerang berikutnya. Namun, dia terganggu karena Kawami kebetulan muncul, dan dia menyuruh Shin untuk ikut dengannya berkendara. Mereka berkendara sebentar tanpa Kawami mengucapkan sepatah kata pun, sehingga Shin bertanya-tanya apa yang terjadi.
Kawami menjawab dengan mengangkat anime Flash Princess favorit mereka. Dan dia merujuk pada musuh pertama yang dikalahkan protagonis. Namanya Otacon dan dia adalah pemimpin gorila iblis. Dia menantang salah satu pahlawan untuk membalaskan dendam temannya. Dan ketika dia kalah, dia menjatuhkan pahlawan itu bersamanya. Di akhir episode, Head berduka atas kematian teman iblisnya. Kawami menjelaskan bahwa dia merasa seperti itu sekarang, yang membuatnya menyadari bahwa seseorang yang dikenalnya pasti telah meninggal. Kawami menjelaskan bahwa orang ini adalah pria yang baik dan personifikasi kebaikan. Dia selalu percaya pada Kawami. Dan Kawami mengatakan bahwa dia lebih dari seorang teman yang pantas dia dapatkan. Mengemudi seharusnya menjernihkan pikiran, tetapi itu tidak berhasil untuk Kawami. Dia meminta maaf karena membuang waktu Shin, tetapi dia terkejut ketika Shin yang memberinya nasihat. Shin mengatakan bahwa dia tidak terlalu mengerti, tetapi dia menyuruh Kawami untuk melakukan yang terbaik agar tetap dalam perlombaan. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang penting baginya pantas memiliki tempat dalam ingatannya. Shin memikirkan orang-orang yang telah dia kehilangan, dan dia mengatakan untuk tidak membiarkan keinginan teman-temanmu sia-sia, mereka harus mencoba melaksanakannya. Dan Shin bersumpah untuk tidak pernah ragu melakukannya. Kawami sangat menghargai kata-kata motivasi itu dan dia bertanya-tanya, apakah persahabatannya dengan Shin adalah bagaimana rasanya memiliki adik laki-laki. Kawami mengizinkan Shin memanggilnya kakak, tetapi Shin lebih memilih melompat keluar dari mobil yang bergerak setelah mereka berpisah. Kawami bertemu dengan seorang pria bernama Haruki. Mereka berkendara di jalan Tal Taito yang terkenal sebagai tempat berkumpulnya para penjahat. Beberapa orang iseng mulai membuntuti mereka, sehingga Kawami bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Haruki yang dulu? Haruki telah banyak berubah sejak saat itu. Tetapi dia dulunya adalah legenda hidup jalan Tol Taito. Dengan 100.000 orang di bawah komandonya. Geng motor di seluruh Jepang memujanya sebagai sosok karismatik di kalangan berandalan. Haruki adalah mantan pemimpin pasukan geng motor Preshotam, tetapi sekarang dia berada di Akakudo penghancur. Haruki tidak menunjukkan belas kasihan saat dia mendemonstrasikan kemampuannya untuk membuat peluru menari. Dan dia meledakkan kendaraan yang membuntuti mereka. Kue mengira mobil hanya meledak di film. Tetapi Hiroki menjelaskan bahwa itu bisa nyata jika Anda menembakkan 2 peluru ke tangki bensin. Jika penembaknya cukup presisi, mereka bisa membuat peluru bertabrakan satu sama lain dan percikan yang dihasilkan akan menyulut bensin. Kemampuan Hiroki disebut bullet disco. Dan dia adalah salah satu Gokudo terkuat. Dia kemudian langsung ke intinya dan meminta bantuan Kawami. Saat melihat ledakan itu, Maro menentukan bahwa itu jelas bukan kecelakaan. Dan kehancuran seperti ini hanya bisa disebut malapetaka. Setelah Maro pergi, kita melihat bahwa itu sebenarnya Zanzu sepanjang waktu. Dia menyatakan bahwa dia bisa berubah menjadi apa saja dan mencapai apapun. Nasib Gokudo ada di tangannya dan dia mengatakan bahwa bencana berikutnya akan disebabkan oleh ninja. Di tempat lain, beberapa dokter terkejut oleh seorang ahli bedah yang sangat luar biasa. Dia sudah melakukan 10 operasi kanker hari ini dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Semua dari 10 operasi yang dia lakukan adalah prosedur yang sulit, yang akan membuat dokter-dokter terkenal lainnya lari. Tapi pria ini melakukannya dengan mudah. Sayatannya presisi dan bahkan seperti dewa dan dia melakukannya tanpa menggunakan alat apapun. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana dia bisa bekerja tanpa pisau bedah dan seolah-olah dia melakukan operasi tanpa menyentuh pasien. Semua dokter merayakan ketika dia selesai. Karena dia mengangkat kanker dari 88 tempat di tubuh satu pasien ini dalam waktu kurang dari 30 menit. Pria ini adalah kepala keluarga yang dikenal karena seni medis. Dan namanya adalah Seiko. Pria ini belum mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi ketika dia melakukannya, dia mengatakan bahwa Gokudo harus dieliminasi. Di tempat lain, sebuah restoran mengeluarkan minuman keras mereka yang paling terkenal dan mahal untuk salah satu karyawan mereka sendiri.
Itu adalah konyak legendaris senilai lebih dari 400 juta yen. Dan seorang pria yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun, bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa itu dikeluarkan untuk pria baru ini, dan dia bertanya-tanya, apakah itu karena otot-ototnya yang besar. Salah satu gadis yang memuja pria itu menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan otot. Dan sebaliknya itu ada hubungannya dengan memiliki tulang punggung. Untuk membantunya mengerti, dia menceritakan kisah tentang bagaimana mantan pacar Gokudonya yang gila pernah mencoba menabraknya. Dia sudah menerima nasibnya, tetapi pria baru itu berdiri di depan truk 10 ton dan melindunginya dengan tubuhnya. Dia mengatakan bahwa gadis-gadis menyukai pria kokoh seperti dia dan kami mengetahui bahwa namanya adalah Yagi. Yagi kemudian mengingatkan pemilik bahwa mereka punya kesepakatan dia baru saja menghasilkan 1 miliar yen untuk restoran dalam seminggu, jadi sekarang dia bisa mengambil cuti, dia harus segera pergi. Karena dia mengatakan bahwa teman-teman berharganya sedang menunggunya kembali di markas Yagi tiba untuk menyapa Shen. Shen sama sekali tidak berubah sejak terakhir mereka bertemu dan jelas bahwa dia masih tidak bisa tersenyum. Yagi datang dengan ide bagus untuk mengajak Shen ke klubnya karena para host di sana adalah profesional dalam membuat orang tertawa. Shen tidak tertarik, tetapi Yagi tampaknya memiliki adi-hadi. Karena dia sudah bertanya-tanya mengapa mata Shin merah. Seiko adalah yang berikutnya tiba, dan dia meminta maaf atas perilaku adik laki-lakinya. Dia segera memeriksa mata Shin sebagai seorang dokter, dan dia memperbaikinya. Shin kagum, karena dia bisa melihat lagi, dan Sako menjelaskan bahwa seni bedah keluarganya telah diturunkan selama 400 tahun. Sako kemudian menyuruh Shin untuk datang ke rumah sakitnya. Karena sayatan kecil di otaknya akan cukup untuk membuatnya tertawa lagi. Shin menolak tawaran itu dan Zanzu menyapa saudara-saudara ninja darah terkutuk. Zanzu mengungkapkan bahwa Agoku penghancur telah merenggut nyawa Kai dan Adoka. Tapi Yagami tidak tahu siapa pria ini. Pandangan lebih dekat pada matanya mengungkapkan bahwa itu adalah kepala mereka Zanzu, dan Zanzu mengonfirmasi bahwa Gokudo membuat diri mereka lebih kuat dengan obat-obatan. Shiki telah menganalisis obat-obatan tersebut dan menentukan bahwa itu adalah campuran berbagai steroid dan obat-obatan Tiongkok. Zanzu mengujinya dengan memberikan sepotong kecil kepada seekor tikus. Dan dengan kekuatannya tikus itu mampu mengalahkan beruang. Jelas bahwa Gokudo sedang dalam kondisi paling percaya diri saat ini. Jadi Zanzu yakin bahwa mereka sedang merayakan sesuatu seperti yang telah mereka lakukan. Zanzu mengatakan bahwa Gokudo akan memancing para ninja keluar. Dengan melakukan perbuatan jahat lainnya di tempat lain, Hiroki menyesali betapa banyak orang yang membenci kehidupan dewasa mereka. Kawami ingin tahu apa rencananya. Jadi Hiroki menjelaskan bahwa dia akan terlebih dahulu menghubungi teman-temannya yang tersebar di seluruh dunia. Orang pertama adalah seorang pria yang hidup dalam kotoran istrinya, mengoceh tanpa henti tentang omong kosong. Dan dia mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya. Namanya adalah Alpha. Dan panggilan telepon dari Hiroki membuatnya menangis. Dia sudah menunggu lama, dan dia siap untuk melaksanakan perintah apapun yang Hiroki miliki. Di tempat lain, seorang pria diperlakukan seperti sampah oleh bosnya. Pria itu benar-benar tidak punya tulang punggung, karena dia tidak pernah membela dirinya sendiri. Dan dia menerima telepon dari Alpha. Alpha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan pria bernama Sigma ini senang mendengar bahwa mereka dipanggil oleh Dewa Geng Motor. Bos Sigma mencoba meremehkannya lagi. Tapi kali ini dia memukul wajahnya berkali-kali. Saat berhenti di pertandingan bisbol, para penggemar bersorak gila-gilaan untuk seorang pemain bernama Omega. Dia bisa mencetak rekor baru untuk home run dengan pukulan berikutnya. Dan dia dikenal sebagai angin puyuh manusia. Dia pindah ke Amerika Serikat sendirian saat berusia 18 tahun dan menjadi fenomena bisbol. Dia telah memukul 799 home run hanya dalam 10 tahun, dan penyiar yakin bahwa yang dia lihat sekarang hanyalah kejayaan di lapangan. Omega melihat sekeliling ke semua penggemarnya yang mengagumi.
Tapi kenyataannya dia sama sekali tidak tergerak oleh semua ini. Saat itu Omega diberitahu bahwa dia mendapat telepon dari Sigma. Omega adalah komandan regu di masa lalu. Jadi dia berbicara secara formal kepada Letnan Sigma. Omega diberitahu tentang apa yang sedang terjadi, jadi dia segera meninggalkan segalanya demi panggilan sejatinya. Anggota lain dihubungi di seluruh dunia, dan mereka menyatakan bahwa zaman keemasan akhirnya kembali. Ini baru beberapa menit. Tapi Hiroki menyatakan bahwa 50.000 anak buahnya akan berkumpul keesokan harinya. Itu cukup luar biasa. Jadi Kawami hanya bisa bertanya-tanya apa yang mereka rencanakan. Haruki menjelaskan bahwa menjadi gila tanpa batas adalah impian terbesar geng motor. Karena itu menghilangkan rasa sakit dan kebosanan hidup. Bertahun-tahun yang lalu dunia impian mereka dicuri oleh ninja. 100.000 anak buahnya berdiri dengan gagah berani melawan ninja. Tapi 50.000 dari mereka kehilangan nyawa. Haruki berencana untuk menghidupkan kembali impian mereka dan dia bersumpah untuk membawa keselamatan bagi semua orang dewasa yang menderita. Juga untuk membalas dendam pada ninja, dia dan anak buahnya akan bertarung di jalan raya Taito Suci mereka. Di tempat lain, Shin berpikir tentang bagaimana Zenzo memberitahu ninja untuk mengawasi kenakalan. Saat itu dia melihat Kawami di dekatnya berbicara dengan bos kerjanya. Di tempat lain Hiroki berfoto dengan beberapa penggemarnya. Mereka sangat mengaguminya. Tapi Hiroki memiliki cinta sejati dan dia melihat orang ini sambil memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Anak buah Hiroki muncul tak lama kemudian dan mereka menahan air mata sambil menyapa bos mereka. Hiroki terkesan dengan bagaimana Omega bisa menjadi bintang bisbol terkenal. Tapi Omega senang bisa kembali. Hiroki mengakui bahwa menjadi dewasa itu sulit. Jadi mereka semua setuju bahwa malam ini mereka semua akan muda lagi. Di tempat lain, Shin dan Kwami bertemu Shiki dan dia berpura-pura menjadi tetangga Shin. Dia terkejut mendengar bahwa Shin punya teman. Tapi Kawami mendapat telepon penting dan dia meminta maaf karena harus segera pergi. Shin menjelaskan kepada Shiki bahwa Kawami adalah teman pertama yang pernah dia miliki dan dia meyakinkan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ini karena beberapa waktu lalu mereka berbicara dan Shin berpikir bahwa Kawami bisa membuatnya tertawa. Ini adalah berita mengejutkan bagi Shiki dan dia meneteskan air mata. Setiap orang yang mengenal Shini telah mencoba membuatnya tertawa, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Kawami adalah orang pertama yang melakukannya, jadi dia setuju bahwa dia adalah teman yang sangat baik. Shiki dalam suasana hati yang sangat baik setelah mendengar semua ini. Jadi dia memberitahu Shin bahwa mereka harus berpegangan tangan sebentar. Dia melakukannya, dan ini membuat Shiki memikirkan masa lalu mereka. Shiki tidak ingin mengungkapkan kebenaran. Jadi dia memutuskan untuk menyimpan perasaannya sampai mati. Dia berencana untuk mencintai Shin secara diam-diam selama sisa hidupnya. Tapi, dia bersukacita bisa menikmati kebahagiaan yang dia miliki sekarang. Malam itu kita melihat bahwa geng motor Hiroki telah berkumpul. Hiroki mengkreditkan semua itu kepada Kawami. Karena dia adalah satu-satunya alasan mereka bisa mendapatkan 30.000 mobil. Itu membutuhkan banyak uang. Tapi Kawami mengatakan bahwa itu sepadan. Untuk melihat geng motor legendaris itu berkendara lagi untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Kedua pria itu merokok dan mereka saling mendoakan keselamatan. Di markas ninja, seekor gagak memperingatkan semua orang bahwa jalan raya Taito sepenuhnya dipenuhi bahaya. Yang lebih buruk lagi, kita melihat bahwa Shiki telah menemukan rahasia yang mengerikan. Dia gemetar tak terkendali karena kebenaran itu terlalu menakutkan. Dan itu ada hubungannya dengan gambar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Itu adalah gambar yang diambil dari monokal Kai. Dan itu mengungkapkan orang yang mengakhiri hidup Kai. Gambar itu adalah Kawami. Dan Shiki segera mengenali wajahnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat bahwa Haruki diberi kekuatan oleh obat-obatan Gokudo.
Dan dia menyatakan bahwa malam ini geng ini akan kembali ke masa muda mereka. Anak buahnya melaju kencang di jalanan dan polisi saling memperingatkan tentang gangguan besar itu. Haruki memberikan pidato kepada anak buahnya melalui telepon dan dia memberitahu mereka untuk melupakan beban kedewasaan mereka. Polisi merasakan kekuatan gengnya dan mereka dengan putus asa memanggil bala bantuan. Namun, itu tidak ada gunanya karena terlalu banyak Gokudo. Dan mereka tidak akan berhenti untuk apapun. Haruki berjanji untuk mewujudkan impian gengnya dan bersumpah untuk membawa mereka kembali ke zaman keemasan. Polisi panik saat mereka mengumumkan bahwa mobil-mobil Gokudo datang dari beberapa arah, melaju kencang menuju jalan raya Taito. Mereka mencoba memblokir jalan Gokudo, tetapi Haruki menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan segalanya. Dan mereka menabrak langsung barikade. Polisi terkejut karena Gokudo telah masuk ke jalan raya. Dan mereka bahkan berjalan ke arah yang salah. Tidak ada yang aman dari amukan mereka. Saat Gokudo menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka, Hiroki sangat senang. Saat dia menyatakan bahwa siapapun di jalan mereka akan kehilangan nyawa, ninja menyaksikan jalan raya Tito dilalap api. Dan geng mobil Gokudo melanjutkan amukan mereka. Zanzu menunjukkan bahwa ini sangat berbeda dari sebelumnya karena Gokudo menggunakan mobil, alih-alih motor, dan lowrider. Zanzu ingin tahu apakah ada yang tahu apa artinya ini. Jadi Shin menjelaskan bahwa Gokudo jelas mencari perkelahian. Mereka memprovokasi ninja untuk memancing mereka keluar. Tetapi Zanzu yang menakutkan menyatakan bahwa itu tidak masalah baginya. 30.000 mobil Gokudo mencoba mencari masalah dengan mereka. Jadi Zanzu mengumumkan bahwa mereka berlima harus memusnahkan Gokudo. Para ninja semua setuju. Jadi Zanzu memberitahu masing-masing dari mereka bagian jalan raya mana yang menjadi tanggung jawab mereka. Zanzu menyuruh semua orang memakai perlengkapan mereka. Dan dia memberitahu mereka semua bahwa sudah waktunya untuk membasmi kejahatan. Di dekatnya seorang pria mencoba membangunkan ibunya setelah dia terluka di jalan raya. Gokudera melaju kencang ke arah mereka dengan niat terburuk. Tetapi para ninja muncul tepat waktu untuk membantu mereka. Shin dengan lantang mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Gokudo untuk mati dan dia menggunakan kecepatan tangannya yang luar biasa untuk menghentikan mobil-mobil itu di jalurnya. Serangan bertubi-tubinya menghancurkan semua Gokudo berkeping-keping. Dan dia memenggal kepala mereka saat mereka terbang keluar dari kaca depan mobil mereka. Zanzu menjelaskan bahwa Gokudo mengelilingi jalan raya Taito melalui 4 rute. Tugas mereka sebagai ninja hanyalah menunggu di sepanjang rute itu. Jika mereka menghentikan Gokudo bahkan hanya beberapa menit, maka puing-puing akan menumpuk dan mereka akan memiliki barikade. Itulah yang Shin lakukan sekarang dan kita melihat bahwa dia telah menciptakan tumpukan ledakan besar yang masih ditabrak oleh Gokudo. Shin menyebut ini pos pemeriksaan ninjanya. Dan dia memberitahu Gokudo bahwa dia tidak akan pernah membiarkan mereka melewatinya. Di tempat lain Perdana Menteri bernama Aida tidak percaya apa yang terjadi. Dia diberitahu bahwa dia harus pergi ke tempat aman. Tetapi dia melihat sosok Anan di kejauhan. Orang ini adalah Onzo tetapi dia tidak peduli terlihat. Itu bisa menjadi masalah jika identitas ninjanya terbongkar. Tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia selalu bisa mengubah wajahnya. Yang lebih penting, Gokudo telah tiba. Jadi dia menggunakan serangan penghancuran yang patuh dan ledakan panas yang spektakuler. Zanzu mengatakan bahwa ini untuk rekan-rekannya yang gugur. Dan serangannya melalap jalan raya dalam api. Di dekatnya Shiki membawa beberapa orang yang terluka ke tempat aman. Dan dia tidak percaya betapa kejamnya Gokudo. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan mereka bahkan tidak peduli. Jika mereka melukai orang muda, Shiki menjadi marah sehingga dia terbang ke langit dan menggunakan pedang kegelapannya. Itu disebut parfum tidur abadi dan menyebar kemana-mana. Dia menjelaskan bahwa itu adalah wewangian yang dihasilkan dari kelenjar keringat telapak tangannya, menghirupnya secara langsung menyelimuti musuh-musuhnya dalam mimpi yang paling indah. Dan mereka tidak akan pernah terbangun lagi, bahkan
jika mobil mereka menabrak, dan bahkan jika tubuh mereka terbakar menjadi abu. Shiki menggunakan kemampuan ini untuk menabrak beberapa mobil Gokudo. Dan dia berjalan melewati banyak Gokudo yang terbakar sambil tersenyum dari mimpi indah mereka. Di tempat lain, saudara kembar ninja dihadapkan oleh Sigma dan Alpha. Kedua Gokudo ini telah berteman sejak lama. Dan mereka berpikir bagaimana segalanya selalu seperti ini. Mereka berada di sekolah menengah bersama Omega ketika Haruki merekrut mereka, sehingga mereka bisa memulai geng motor. Setelah itu Haruki selalu ada untuk menyelamatkan mereka dan dia memberi mereka mimpi. Anak-anak itu mengidolakannya dan dia berjanji untuk mewujudkan semua mimpi mereka. Sigma menjelaskan bahwa teknik yang disempurnakan menjadi keterampilan Gokudo. Dan dia mendemonstrasikannya pada mobil polisi di dekatnya. Keterampilan Gokudonya disebut sampah polisi dan serangannya memotong kendaraan itu berkeping-keping. Gokudo kagum dengan ini dan mereka menyebut serangan Sigma sebagai karya seni. Sigma kemudian mengungkapkan bahwa dia mengasah keterampilannya dengan memotong 100 mobil polisi. Dia menyatakan bahwa dia akan bertarung 1 lawan 1 dengan Seiko. Dan dia menyuruh mereka untuk bersiap menghadapi serangan ilmu pedang gaya bazukanya. Seiko memperkenalkan dirinya sebagai balasan. Dan dia menyuruh Gokudo untuk menyerangnya. Sigma melihat tumpukan yang dibuat ninja. Dan dia memperhatikan sesuatu. Seiko tidak membawa pedang, tetapi semua mobil terlihat seperti dipotong-potong oleh pisau setajam silet. Sigma menyimpulkan bahwa itu dilakukan oleh tangan seperti pedang, dan insting ilmu pedangnya memberitahunya bahwa Seiko adalah pendekar pedang kelas atas. Seperti dia, jika dia membiarkan Seiko mendekat maka hidupnya tidak akan bertahan lama. Tapi Sigma tidak takut. Dia tidak peduli semua itu dan dia menyerbu masuk. Sigma memutuskan bahwa dia hanya perlu menebas Seiko dengan pedangnya. Sebelum tangan Seiko bahkan mendekatinya, sayangnya ini tidak berjalan sesuai rencana. Karena Seiko menggunakan pedang kegelapannya, yang disebut pedang glasial. Sigma ketakutan saat dia membeku dan tubuhnya terbelah dua. Seiko menjelaskan bahwa teknik rahasia ini telah diturunkan beberapa generasi. Dan itu memungkinkan penggunanya mengubah rambut mereka menjadi bilah. Itu menjelaskan tebasan, tapi ada bagian lain yang menakutkan dari kemampuan ini. Beberapa helai rambut mencambuk udara dengan kecepatan seperti dewa menciptakan arus udara yang kompleks, yang menyebabkan penurunan suhu yang cepat. Karena ini, helai rambutnya menjadi bilah di bawah nol, yang memotong dan membekukan segalanya. Seiko telah memenangkan pertarungannya dengan telak dalam hitungan detik. Dan dia bertanya-tanya bagaimana kabar saudaranya. Yagi berhadapan dengan Alpha, dan keduanya secara resmi memperkenalkan diri. Pertarungan mereka dimulai seketika dan Alpha mengejutkan Yagi. Saat dia menghindari serangan pertamanya, Alpha membalas dengan skill Gokudonya yang disebut pukulan tinju budil. Dan dia senang melancarkan serangan pertama. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama karena dia merasakan semacam rasa sakit. Dan dia terkejut melihat bahwa dia menghancurkan tangannya di wajah Yagi. Yagi memujinya atas pukulan yang mengesankan itu. Dan dia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dia mulai dengan menjelaskan secara rinci tentang fenomena fisiologis yang dimiliki semua manusia, yaitu piezoelektrik. Dan itu menjelaskan bagaimana tulang dapat menghasilkan listrik ketika gaya diterapkan padanya. Tulang Yagami puluhan ribu kali lebih padat daripada tulang orang biasa. Jadi ketika dia menerapkan pedang kegelapannya pada tulang ulang itu memberi mereka kekuatan luar biasa. Pedang kegelapan Yagi disebut manusia listrik abadi. Dan dia menggunakannya untuk melenyapkan semua Gokudo. Alpha menyatakan bahwa dia belum selesai dan kita melihat bahwa Sigma juga belum selesai. Entah bagaimana mereka berdua membenci kehidupan dewasa mereka. Dan mereka sengsara. Mereka merasa menyedihkan sekarang dibandingkan dengan saat mereka masih muda. Dan mereka seperti zombie sekarang. Haruki adalah orang yang menyelamatkan mereka lagi. Jadi demi dia, mereka tidak akan berhenti bertarung. Mereka bersumpah untuk melenyapkan ninja agar mereka bisa berkendara lagi
dan mereka menolak membiarkan impian mereka mati. Mereka menyerang pahlawan kita, tapi hidup mereka dengan cepat berakhir. Pikiran terakhir mereka adalah tentang bagaimana mereka bisa mewujudkan impian mereka untuk terakhir kalinya, dan mereka meninggal dunia. Mereka meninggalkan dunia ini dengan senyum di wajah mereka. Saat mereka dengan senang hati berterima kasih kepada Karaoke atas apa yang dia lakukan di tempat lain. Kerumunan berkumpul. Saat mereka kagum dengan orang yang melawan pria misterius berbaju hitam, orang yang mereka kagumi adalah Omega karena mereka mengenalinya sebagai bintang bisbol Amerika yang hebat. Skill Gokuto Omega disebut angin puyuh emas, yaitu dia menggunakan tongkat bisbolnya untuk menghasilkan serangan angin yang besar. Omega juga menggunakan tongkat itu untuk serangan langsung dan dia terkesan dengan kecepatan Zanzo. Zanzo benar-benar menakutkan karena dia mengeluarkan potongan kupon neraka dari mulut Omega. Dia merobek lubang tepat di wajah Omega untuk mendapatkan kupon itu. Dan Omega bahkan tidak menyadarinya sampai sekarang Zanzo tidak terkesan dengan kupon itu. Saat dia menunjukkan bahwa itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki seorang ninja, ninja melatih diri mereka melampaui batas manusia. Jadi kupon kecil tidak akan pernah menggantikan kerja keras. Omega cukup menikmati dirinya sendiri. Saat dia menjelaskan bahwa sudah lama sejak dia memiliki lemparan yang layak untuk dipukul, Zuzo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah penggemar bisbol. Dan dia bahkan telah menonton semua pertandingan Omega. Rekor home run Omega setara dengan para legenda bisbol Amerika. Jadi Zuzo menyimpulkan bahwa Omega memiliki dedikasi yang kuat dan kecintaan yang luar biasa pada bisbol. Tentu saja ini membuat Onzo bertanya-tanya mengapa dia meninggalkan semua kejayaan itu hanya untuk melakukan kejahatan kekerasan. Omega menjelaskan bahwa zaman keemasan gengnya terlalu cemerlang baginya untuk diabaikan. Saat dia berbicara, Onzo mengambil seragam bisbol dari mayat penggemar Omega dan memakainya. Omega kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia dapatkan saat melaju kencang di jalan raya dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Itu sangat menggembirakan dan Omega tidak bisa merasa cukup. Zanzo tidak mempercayainya. Dan dia bertanya-tanya, apakah Omega masih akan mengatakan itu setelah dia menunjukkan sesuatu padanya. Zanzo kemudian berubah menjadi seseorang yang mengguncang Omega hingga ke intinya. Saat anak ini, Sonzo, menyapa Omega dan memintanya untuk memukul home run untuknya. Kilas balik menunjukkan Omega menangis di rumah sakit. Setelah anak itu meninggal, temannya mencoba menghiburnya dan dia menjelaskan bahwa bisbol tidak bisa menyembuhkan penyakit. Temannya memberitahu Omega bahwa dia perlu dewasa, tetapi Omega menyatakan bahwa bisbollah yang membuatnya tetap hidup. Dia adalah seorang berandalan sejati saat tumbuh dewasa. Dan dia mengatakan bahwa bisbol memberinya cara hidup baru. Dia ingin percaya bahwa bisbol bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi kenyataan akhirnya menyusulnya. Zanzo menunjukkan bahwa Omega menggunakan mimpi yang konon dimiliki Jang ini sebagai pelarian. Dia mengatakan bahwa Omega lari dari bisbol. Ketika itu mengkhianatinya dan dia lari dari penderitaan yang dia alami dari pengalaman traumatis itu. Zuzo menegaskan kembali bahwa dia adalah penggemar olahraga itu, jadi dia memohon Omega untuk mengatakan bahwa dia masih mencintai bisbol. Sayangnya Omega hanya bisa meminta maaf, karena dia sekali lagi mengatakan bahwa zaman keemasan Gokudo terlalu cemerlang untuk dia abaikan. Jelas bahwa Omega terikat pada ingatannya. Jadi Zanzo tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan Raja Bisbol. Saat dia berubah, Zanzo menyatakan bahwa dia akan mengembalikan cinta Omega pada bisbol dan kemudian mengakhiri hidupnya. Semua yang menonton kemudian tertegun ketika Zozo berubah menjadi pemukul terhebat yang pernah dikenal bisbol. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Omega, karena melihat pria ini memicu sebuah ingatan. Omega tersesat dalam hidup dan dia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang akan membuatnya bersemangat seperti saat berada di geng Hiroki.
Dia bosan dengan kehidupan sebagai orang dewasa. Tetapi suatu hari dia melihat seorang pemain bisbol telah memecahkan rekor home run. Omega terinspirasi dan momen ini mengubah hidupnya selamanya. Pemecah rekor itu adalah Raja Bisbol. Dan Omega tidak percaya bahwa dia berdiri di depannya sekarang. Zanzu menantangnya untuk kontes memukul. Dari satu raja home run ke raja lainnya, dan suasana hati Omega benar-benar berubah. Dia secara resmi memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia akan menggunakan pemukulnya untuk membuat mimpinya bersinar. Zanzu memperkenalkan dirinya kembali. Dan semua orang menonton dengan takjub. Ini adalah pertandingan impian yang telah ditunggu-tunggu dunia. Tetapi taruhannya tidak pernah setinggi ini. Mereka akan mengadakan kontes memukul tanpa bola, dan mereka akan memukul demi hidup mereka. Pertandingan dimulai dan kedua pria itu menyebabkan ledakan besar. Ketika pemukul mereka bertabrakan, kekuatan yang mereka hasilkan sangat besar dan bahkan Perdana Menteri terbang ke udara. Omega terpesona setelah melihat bagaimana raja pemukul mengayunkan pemukulnya karena pukulan itu mengguncang tulangnya. Zanzu memberitahu Omega bahwa dia perlu melatih kontrol pemukul. Jadi dia menunjukkan bagaimana caranya. Pemukul mereka bertabrakan beberapa kali lagi, dan Omega benar-benar tidak percaya saat dia berhadapan dengan idolanya. Momen itu sangat dramatis, sehingga dia bertanya-tanya apakah sesuatu seperti ini bahkan bisa terjadi dalam hidupnya yang membosankan. Omega memuji Haruki karena telah membawanya ke momen ini. Dan Zanzu menjatuhkan pemukul dari tangan Omega. Zanzu bertanya-tanya bagaimana perasaan Omega tentang bisbol. Setelah berhadapan dengan idolanya dan Omega tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia menyukainya. Tetapi ini terjadi tepat sebelum Zanzu memenggal kepalanya. Itu adalah home run yang luar biasa bagi Zanzu. Dan pikiran terakhir Omega saat kepalanya terbang melintasi angkasa adalah bahwa hidupnya luar biasa. Pertarungan telah berakhir, tetapi Perdana Menteri memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia telah mendengar tentang ninja yang melawan kejahatan dunia tanpa bantuan pemerintah atau polisi. Dia ingin bekerja dengan mereka, tetapi Zondo menjelaskan bahwa ninja tidak mematuhi siapapun dan mereka mengikuti rasa keadilan mereka sendiri. Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki tempat dalam pertempuran ini. Dan dia kembali bersama Shin. Dia menyuruh beberapa yang terluka untuk mencari tempat aman. Shin melihat gambar orang-orang berpegangan tangan, dan ini membuatnya teringat Shiki. Shiki juga memikirkannya, dan dia bersumpah untuk menghancurkan setiap Gokudo yang menghalangi jalannya. Namun dia ingin melenyapkan Kawami lebih dari siapapun. Shiki hanya bisa berharap menyelesaikan tugas ini sebelum Shin mengetahui kebenaran tentang satu-satunya temannya. Di tempat lain Haruki bersenang-senang. Karena amukan ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia tidak pernah ingin bangun dari mimpi ini, tetapi dia terkejut ketika melihat bayangan malaikat maut. Bayangan ini dilemparkan oleh Shin, yang segera menyerang Haruki. Haruki bersiap untuk membela diri, tetapi Shin malah mengeluarkan drivernya. Haruki tetap menembakkan senjatanya, dan pelurunya menembus mata kepala pengemudinya. Shin tahu bahwa Haruki adalah pemimpin amukan ini. Jadi dia menuntut untuk tahu berapa umur Haruki. Haruki mengungkapkan bahwa dia berumur 39 tahun. Jadi ini semakin membingungkan Shin. Dia menunjukkan bahwa Haruki adalah orang dewasa. Jadi dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh berandalan. Haruki hanya mengatakan bahwa seorang anak tidak akan pernah bisa memahami perasaan orang dewasa dan dia mulai memusuhi Shin. Dia bertanya-tanya apakah semua ninja bisa menciptakan api? Dan Shin menjadi marah. Karena dia tahu apa yang ingin dikatakan orang ini, Haruki kemudian mengatakan bahwa dia hanya menyebutkan api. Karena dia menembak kepala seorang ninja yang bisa mengendalikan api. Komentar ini benar-benar membuat Shin marah. Jadi dia segera memperkenalkan dirinya. Dia berterima kasih kepada Gokudo kotor ini, karena Haruki baru saja memberinya alasan lain. Untuk mengakhiri hidupnya, Jester dan Haruki menembakkan 2 tembakan
tetapi meleset, dan Shin bertanya-tanya, apakah dia sengaja meleset. Haruki sekarang memperkenalkan dirinya, dan dia menyatakan bahwa dia akan mengajari Shin betapa sulitnya menjadi orang dewasa. Haruki menembak lagi sambil menggunakan skill Gokudo-nya, dan itu mengejutkan Shin sampai ke intinya. Itu disebut pistol disco, dan itu memungkinkannya membuat peluru memantul dari angin dan seolah menari di udara. Peluru memantul kemana-mana dan Shin harus bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari terkena. Haruki hanya membuat segalanya lebih sulit saat dia menembakkan lebih banyak tembakan. Dan Shin tidak tahu berapa lama lagi dia bisa menghindarinya. Akhirnya Haruki kehabisan peluru. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia memiliki banyak senjata dengan lebih banyak peluru di dalamnya. Dia kemudian menjelaskan mengapa dia sangat menyukai jalan tol Teto. Jalan tol ini memiliki struktur berpori untuk mengurangi kebisingan. Dan ini membuatnya mudah bagi puing-puing untuk menumpuk. Dulu Haruki sering melakukan gerakan ini pada semua musuhnya, jadi dia memberi tahu Shin bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan segalanya. Haruki menembakkan lebih banyak peluru dari sebelumnya, dan dia menyuruh Shin untuk menari untuknya. Setiap peluru yang dia tembakkan menciptakan lebih banyak puing, dan setiap puing akhirnya menjadi sesuatu yang lain yang bisa dipantulkan oleh pelurunya. Akhirnya ada terlalu banyak peluru untuk dihindari Shin, dan dia akhirnya tertembak di kaki. Haruki mengumumkan bahwa pertarungan sudah berakhir, dan mengatakan bahwa inilah artinya menjadi orang dewasa, menghadapi kesulitan yang tak teratasi yang melemahkanmu, dan menghancurkan hatimu berulang kali. Perasaan mengerikan itulah artinya menjadi orang dewasa. Saat itu Shin teringat percakapan yang dia lakukan dengan Shiki tentang apa yang akan dia lakukan jika dihadapkan pada kesulitan yang tak teratasi. Jawaban Shiki sederhana. Karena dia mengatakan bahwa dia akan menyerah begitu saja, Haruki sekarang berdiri di depannya dan mengatakan bahwa dia bisa tahu Shin berpikir bahwa dia memainkan peran utama dalam hidup. Haruki mengirimkan peluru menembus kepala Shin saat dia menyatakan bahwa dia tidak memainkan peran utama dan dia hanyalah karakter sampingan. Terima kasih telah menonton rekap saya. Pastikan untuk menyukai video ini.